percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di rumah kami, hadirat-Mu ada di tempat ini Bapa. Kami datang untuk menyembah Tuhan, kami datang untuk mencari wajah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan disukakan oleh pujian kami, oleh penyembahan kami. Karena kami datang dengan hati yang haus, pikiran yang fokus hanya untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau baik Bapa, sungguh Kau mulia. Kami bersyukur buat hidup yang Tuhan beri. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di hidup kami. Terima kasih Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari jemaat yang mengalami kebaikan Tuhan, dengan segenap hatimu sembah Dia. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari jemaat yang di rumah, dengan segenap hatimu sembah Dia. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Mari kita sembah Dia. Oh, kami tinggikan nama-Mu, sebab Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Kau tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur dan kami menyembah-Mu. Sikiraralabaya sande, inaralabaya sande. Kami haus akan hadirat-Mu. Kami haus Tuhan, selalu kami rindukan hadirat-Mu. Kami suka di dalam hadirat-Mu, untuk menyembah-Mu, memuji, mengagungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Oh, oh, haleluya. Inaralalabaya sande, inaralalabayamo, sikiraralalalabaya sande. Mari jemaat Tuhan sembah Dia. Bawa penyembahanmu kepada Tuhan, dengan segenap hatimu datang menyembah Dia. Haleluya. Oh Yesus, sungguh kami sadar Tuhan bahwa hidup kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bukan kuat dan gagah kami Tuhan, kami boleh melewati hari-hari di hidup kami, tapi karena Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang memampukan setiap kami Bapa. Kami bersyukur, jangan pernah tinggalkan kami Roh Kudus. Terus pimpin kami, agar kami tetap setia di dalam panggilan yang sudah Tuhan tetapkan bagi hidup kami. Dan kami tetap setia mengiring Yesus, apapun keadaan kami, apapun keadaan dunia ini. Karena kami tahu, kemurahan Tuhan selalu mengikuti kami. Orang-orang yang hidupnya takut akan Allah, orang-orang yang hidupnya melakukan kebenaran firman Tuhan, akan disertai oleh kemurahan-Mu Tuhan seumur kehidupan kami. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu yang percaya, sembah Dia. Haleluya. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, amin. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh Kau baik bagi kami Tuhan. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sambil kita menghormati kehadiran Tuhan, sembah dan puji Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji
nuhitatamu. Sembah dan puji nuhitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari jemaat Tuhan yang percaya, sembah Dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sembah dan puji nuhitatamu. Sembah dan puji nuhitatamu. Amin Tuhan. Sembah dan puji nuhitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi kita sembah Raja kita. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji nuhitatamu. Sembah dan puji nuhitatamu. Sembah dan puji nuhitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Yesus. Oh, sembah dan puji nuhitatamu. Sembah dan puji nuhitatamu. Sembah dan puji nuhitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Kau Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Dia Raja yang ajaib. Haleluya. Hosana. Hosana bagimu Yesus. Kau layak dipuji. Kau layak disembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Kau bertata atas pujian umat-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan sudah disenangkan oleh pujian penyembahan kami Bapa. Dan kami percaya ada anugerah Tuhan yang Tuhan limpah-limpahkan bagi kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami siap menyambut Tuhan Yesus. Sesuatu yang baru yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami. Untuk kami tetap menjaga hidup kami, menjaga kesehatan kami. Kami menjaga tubuh yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersuka cita. Dan dengan antusias kami sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom dan selamat malam. Ya, shalom dan selamat malam Bapak Ibu semua. Apa kabarnya? Saya percaya luar biasa. Dan pada malam hari ini kembali lagi bersama saya Christianian Sugiarto. Dan saya Fabi Angelina. Nah, malam ini kita mau ngapain nih Bu? Hari ini kita mau peka gabungan dong. Oh iya tentunya, kita akan peka gabungan. Di mana peka gabungan ini merupakan peka gabungan terakhir di tahun ini Bapak Ibu. Tapi pastinya topik yang akan dibawakan juga tidak kalah menarik dan relatable banget sama kehidupan kita masa-masa ini. Benar gak Bu? Benar. Benar banget. Nah kira-kira topiknya apa Bu pada malam hari ini? Oke, topik pada malam hari ini adalah kiat menjaga kesehatan mata di masa pandemi. Wow, sangat menarik ya Bu, dan pasti sangat bermanfaat buat kita nih. Banget. Sekedar throwback, mungkin hari ini juga kita di depan screen tuh cukup panjang ya Bu ya. Iya, saya sendiri hari ini 8 jam Bu dari mengobservasi anak pagi hari terus masuk ke kelas dan lain banyak. Itu selama 8 jam Bu. Febo gimana nih? Kalau aku sendiri aku juga sekolah online gitu ya. Terus kalau ada rapat-rapat gitu juga online, apalagi Bapak Ibu juga semua pasti kerjanya juga kebanyakan online sekarang gitu ya. Jadi mata tuh capek banget sih kok sebenarnya. Oh capek banget ya. Kalau pacaran online nggak? Kalau itu kurang tahu ya. Kurang tahu, nggak ada pengalaman ya. Oke. Ya. Ya Bapak Ibu, dan pastinya pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, bukan tamu tentunya, melainkan keluarga besar dari GBI PPL. Siapa lagi kalau bukan? Dr. Abraham Adiwijaya Suciono. Oke, selamat malam Dr. Abraham. Baik.
Dan sebelum kita lebih lanjut, izinkan kami, Dr. Abraham, untuk dapat membacakan sedikit profil dokter dari beratus-ratus halaman tersebut Wow, ya banyak dokter. banget. Baik, Dr. Abraham ini menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Pajajaran. Beliau juga meraih spesialis mata di Universitas Indonesia dan beliau juga merupakan seorang Fellow of International Association of Contact Lens Educator. Dan pengalaman beliau juga tidak perlu diragukan nih Febe. Benar banget, beliau juga sudah melayani di berbagai rumah sakit, termasuk Hermina, Santosa, dan masih banyak lagi. Beliau juga merupakan seorang dosen di Universitas Kristen Maranatha. Iya, baik Bapak Ibu, dan sebelum kita memulai mendengarkan pemaparan materi, izinkan kami untuk mengingatkan Bapak Ibu mengenai beberapa hal. Yang pertama, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan untuk diajukan, bisa gimana Bu? Langsung aja diketik di kolom chat di bawah. Iya, nanti setiap pertanyaan dari Bapak Ibu akan coba kami address pada saat sesi tanya jawab, tentunya dengan Dr. Abraham ya. Kalau kita yang menjawab itu nggak qualified ya. Iya betul. Ya betul. Dan saat ini juga kami mau mengingatkan Bapak Ibu untuk penamaan di Zoom. Bagaimana Bu penamaan di Zoom? Bapak Ibu sekalian dimohon untuk melakukan rename dengan format cabang_nama. Dan bagi Bapak Ibu yang dari luar GBI PPL, tentu saja Bapak Ibu dapat menginamenya umum _nama Bapak Ibu. Dan pada malam hari ini juga kami mau mengajak dengan hormat Bapak Ibu semua untuk dapat menyalakan kameranya selama acara ini berlangsung. Biar Betul. kelihatan gitu ya, cantik Iya. ganteng. Oh gitu ya Bu ya, oke. Dan juga Bu, ini yang paling luar biasa nih. Apa GBI tuh? PPL gimana Bu? Menyediakan Hadiah menarik buat Iya. penanya terbaik yang ada di kolom chat Zoom hari ini. Iya, jadi Bapak Ibu selain mendapatkan banyak insight baru, materi baru, pengetahuan baru tentunya, Bapak Ibu juga berkesempatan untuk mendapatkan cindera mata hadiah dari GBI Luar PPL. biasa Luar biasa ya banget. Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, siapkan catatan Bapak Ibu karena pastinya akan banyak insight praktis mengenai pemataan dan juga tentu saja kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam hari ini. Baik, boleh kita sapa dulu Dr. Abraham? Halo, selamat malam dokter. Halo, shalom. Shalom, apa kabarnya nih dok? Luar biasa, terima kasih. Wow Puji dok, Tuhan. dan pasti udah sangat siap ya dok ya untuk membagikan firman Tuhan dan berbagai pengetahuan pada malam hari ini ya dok? Oke, udah saya persiapkan, semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Pasti, amin. Oke, Oke, untuk waktu dan layar dipersilahkan untuk Dr. Abraham. silakan. Oke, thank you. Saya share screen ya. Jadi saya langsung share screen dari komputer saya. Sebentar saya atur di monitor saya supaya saya tetap bisa melihat wajah-wajah yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Oke. Sebentar. Oke. Nah, oke. Nah, saya mendapat tugas untuk membawakan topik yang berjudul Kiat Menjaga Kesehatan Mata di Masa Pandemi. Ya. Nah, saya mulai slide saya dengan satu tokoh. Saya berharap rasanya ini tokoh terkenal ya. Namanya Andrea Bocelli. Tadinya saya pikir mau tampilin klip videonya, musiknya. Saya suka dengan suaranya, terkenal banget. Tapi akhirnya saya baru sadar ternyata dia memiliki kesamaan dengan tokoh lain yang cukup terkenal selain ini. Tokoh lainnya adalah Louise Braille, tokoh lainnya adalah Helen Keller, dan David Peterson. Menariknya, mereka adalah orang-orang yang, mohon maaf, tunanetra tetapi terkenal. Menarik. Andrea Bocelli suaranya luar biasa. Waktu dia berduet dengan Celine Dion, The Prayer, keren banget. Sering banget saya dengar suaranya. Tapi akhirnya saya baru sadar ternyata dia itu tunanetra. Waktu lahir, sebenarnya dia menderita glaukoma yang kongenital, masih ada penglihatan, tetapi waktu umur 5 tahun dikabarkan terkena cedera di kepalanya, sehingga pada akhirnya penglihatannya hilang sama sekali. Tapi menariknya, dia tetap menjadi suatu bintang yang terkenal. Ya. Louise Braille, siapa yang nggak tahu, dia menciptakan huruf-huruf Braille yang buat tunanetra. Helen Keller, sama. Saya nonton film tentang parentingnya itu luar biasa banget. Betapa peran Anna Sullivan rasanya ya, mentornya itu luar biasa. Sehingga walaupun dia lahir, ada yang versi mengatakan dia buta, ada yang versi mengatakan dia kena sakit dan kemudian buta. Tetapi dia
Akhirnya menjadi orang yang terkenal karena dia bisa mendirikan suatu yayasan yang membantu orang-orang buta. Yang terakhir ada di sini saya tampilkan David Peterson. Siapa dia? Saya juga baru coba searching, ternyata dia adalah gubernur dari New York. Pernah menjadi gubernur New York. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang, mohon maaf, tunanetra, yang nggak bisa melihat. Jadi kalau kita melihat orang-orang seperti ini luar biasa ya. Mereka nggak bisa normal karena tidak ada kemampuan melihat, tapi mereka tetap terkenal. Nah, jadi saya mau coba apa sih yang dikatakan Alkitab tentang mata. Saya dapatkan dari Amsal 20 ayat 12. Dikatakan di versi terjemahan baru, telinga yang mendengar dan mata yang melihat, keduanya dibuat oleh Tuhan. Saya garis bawahi dibuat oleh Tuhan. Tapi versi lainnya mengatakan, Tuhan telah memberikan kepada kita telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat. Jadi pergunakanlah itu. Saya garis bawahi, pergunakanlah mata itu. Versi yang lainnya, jika engkau memiliki penglihatan yang baik dan pendengaran yang baik, bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikannya kepadamu. Saya garis bawahi, bersyukurlah. Jadi di sini kita sadar bahwa memang Tuhan ciptakan mata dan Tuhan ingin kita menggunakannya sambil mengucap syukur. Tapi firman Tuhan juga berbicara tentang sesuatu yang keras tentang mata. Di Matius 5 ayat 29, firman Tuhan mengatakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jadi dengan kata lain, kalau kita lihat tadi, Tuhan ciptakan sebenarnya dengan tujuan yang baik. Tinggal masalahnya kita mau pergunakan untuk sesuatu yang baik atau yang tidak. Begitu ya. Ayat lain. Lukas 11 ayat 34, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Tapi otomatis mata di sini saya percaya bukan mata jasmani. Mata tersebut mewakili pemahaman spiritual dan wawasan, bukan mata secara jasmani. Jadi penting banget bahwa mata rohani kita bisa melihat, yaitu bisa melihat secara rohani di mana hal tersebut hanya akan terjadi lewat pengenalan akan Allah. Nah, jadi kalau kita bicara tentang mata jasmani versus mata rohani, saya percaya kesimpulan saya adalah demikian. Mata jasmani yang sehat sangat memudahkan kita untuk mengembangkan mata rohani. Melaksanakan amat penciptaan Allah, yaitu di mana kita menguasai dunia dalam arti mengusahakan sains, mempelajari sains, mengembangkan kemanusiaan, dan juga menikmati Allah. Tetapi jauh memang lebih penting adalah mata rohani. Tadi tokoh-tokoh yang tadi, Helen Keller, Boselli, dan lain sebagainya, itu banyak tokohnya ya yang tunanetra, tetapi sanggup mencapai level yang sangat memberkati orang-orang sekitarnya, karena saya percaya mata rohani mereka berjalan. Mata rohani mampu menjawab mengapa kita hidup, apa tujuan hidup, dan mengapa hal-hal yang terjadi dalam hidup. Nah, jadi memang artinya ada mata jasmani, ada mata rohani. Tetapi karena saya sebagai dokter mata, saat ini sekarang berikutnya saya akan fokus ke mata yang jasmani. Dikatakan mata adalah jendela dunia. Nah, tapi kalau kita bicara tentang kesehatan mata, kiat menjaga kesehatan mata di masa pandemi, saya pikir satu hal yang penting. Kesehatan mata sangat bergantung pada kesehatan tubuh. Jadi nggak bisa kita pengen matanya sehat, tapi kita nggak jaga kesehatan tubuh. Itu nggak mungkin. Pasti harus jaga kesehatan tubuh. Contoh yang paling sering banget adalah penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Penyakit kencing manis, kalau nggak kita jaga, itu kurang lebih dalam waktu 5-10 tahun, itu bisa merusak saraf di mata. Dan kalau sampai udah merusak di mata, itu sulit. Karena kita tahu saraf atau retina di mata nggak tumbuh. Begitu. Jadi dengan kata lain, tips yang paling penting adalah kesehatan mata sangat bergantung pada kesehatan tubuh. Nah, otomatis supaya kita bisa sehat, saya seringkali katakan gini, ada harga yang harus dibayar.
ada harga yang harus dibayar. Tapi harganya bukan transfer ATM ya. Harganya adalah tidur atau istirahat yang cukup, di mana dianjurkan 7 jam sehari, olahraga teratur, makanan sehat, dan hal-hal yang sehat di mana tidak merokok dan lain sebagainya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah manajemen stres. Ini kalau kita bicara secara umum. Nah, sekarang saya mau bicara lebih spesifik. Untuk mengetahui kesehatan mata dan gimana menjaganya, otomatis kita harus belajar, minimal tahu garis besarnya gimana mata kita bekerja. Di gambar yang kiri, ternyata kamera diciptakan mengikuti anatomi atau pola pattern dari mata. Kita tahu kamera itu ada yang namanya aperture, ada yang namanya lensa, ada yang namanya shutter, lebih dikenal dengan shutter speed, dan ada juga namanya sensor. Untuk bisa menghasilkan foto yang baik, otomatis komponen tadi, aperture-nya harus kita atur dengan baik, lensanya harus bersih, harus presisi, shutternya juga kita atur shutter speed-nya dengan tepat, kemudian sensornya juga harus bersih dan bagus, sehingga bisa menghasilkan gambar yang baik. Dan mata kita, rupanya juga Tuhan ciptakan ada yang namanya kelopak mata. Kelopak mata itu penting loh buat kesehatan mata, di mana mata yang normal, mata akan berkedip untuk membasahi seluruh permukaan mata. Jadi ketika kita berkedip, tujuannya supaya semua permukaan mata lembab. Dan kalau kita lihat secara mikroskopik, ternyata sebelum ada kedipan berikutnya, mata kita itu ada bagian yang air matanya habis. Jadi mata otomatis berkedip supaya semuanya tetap basah. Sehingga akibatnya apa? Kornea kita, yaitu bagian mata kita yang transparan, yang paling luar, itu tetap kinclong, tetap cerah, begitu ya. Itulah gunanya kelopak mata. Di sesudah kelopak mata ada yang namanya kornea. Kornea dan lensa yang di dalam mata itu berfungsi untuk mengatur kekuatan refraksi. Dan ada iris juga yang mengatur supaya kalau cahaya silau banget, maka anak mata akan mengecil. Tujuannya supaya kita nggak terlalu silau. Tetapi di tempat yang redup, yang low light, yang pencahayaannya rendah, maka anak mata akan melebar supaya cahaya yang masuk ke mata bisa lebih banyak. Dan yang permukaan paling belakang namanya retina yang bekerja sebagai saraf. Jadi kalau kita simpulkan di gambar yang kanan ini, cahaya yang masuk akan direfraksikan oleh kornea, melewati pupil. Pupil adalah lubang di tengah iris, kemudian akan melewati lensa, di mana akan direfraksikan dan akan jatuh di retina sehingga kita bisa melihat dengan jelas. Normalnya seperti ini. Nah, ada perbedaan pada mata kita ketika kita sedang melihat jauh dan melihat dekat. Secara normal, cahaya yang dari jauh, yaitu cahaya yang sifatnya sejajar, jadi di gambar ini digambarkan dengan garis lurus yang sejajar, maka akan difokuskan tepat di retina. Itu kita bicara mata normal, di mana melihat jauh. Melihat jauh di sini definisinya biasanya kita definisikan melihat 5-6 meter sampai jarak tak terhingga. Nah, tetapi kalau sedang melihat dekat, terjadi perbedaan, di mana cahaya yang masuk ke mata, dia akan bersifat divergen bahasanya atau lebih keluar bahasanya, sehingga mata itu lensa harus bekerja, sebenarnya bekerja adalah ototnya, sehingga lensa itu lebih cembung supaya bayangan tetap jatuh di retina sehingga kita melihat dengan jelas. Sehingga di gambar yang sebelah kanan ini kita bisa melihat perbedaan antara mata melihat jauh dan mata melihat dekat. Ketika melihat jauh, otot-otot rileks, lensa tidak terlalu cembung. Tetapi ketika melihat dekat, maka otot akan berkontraksi sehingga terlihat di sini lebih besar, dan kemudian lensa akan lebih cembung yang dinamakan sedang berakomodasi. Nah, ini adalah gambar-gambar kelainan-kelainan mata yang seringkali terjadi. Tadi udah saya bahas tentang mata yang normal, di mana cahaya harusnya jatuh di retina. Tetapi untuk orang yang menderita miopia atau rabun jauh, namanya juga rabun jauh, artinya apa? Melihat jauh buram. Kenapa dia bisa melihat jauhnya buram? Karena cahaya yang dari jauh, yaitu cahaya yang datang sejajar, fokusnya jatuh di depan retina.
di depan saraf, di depan sensor, sehingga jadi buram. Tetapi kalau objeknya dideketin, otomatis cahaya menjadi divergen atau membuka cairannya menyebar, sehingga jatuhnya bisa di retina. Sehingga yang miopia disebut rabun jauh, tapi melihat dekatnya, kalau tingkat miopnya nggak terlalu tinggi, dia bisa melihat dengan jelas waktu jarak dekat. Itu yang namanya miopia. Tapi yang namanya hipermetrop adalah cahaya di mana ketika melihat jauh, nyampainya itu nggak pas di retina, jatuh di belakang retina, kebablasan, maka dinamakan hypermetropia. Nah, jadi gimana caranya untuk miopia? Di depannya kita kasih kacamata minus supaya bayangan jatuhnya nggak di depan retina, bisa pas di retina. Untuk orang hipermetropia, gimana caranya? Cahayanya kita kasih kacamata plus di depannya supaya jatuhnya di retina. Nah, tadi kita bicara kelainan untuk melihat jauh. Tetapi untuk mereka yang 40 tahun ke atas bisa menderita yang namanya presbiopia. Presbiopia itu adalah terjadi di mana normalnya ketika melihat objek yang dekat, dalam arti kurang lebih sekitar 30 cm, cahayanya akan divergen dan otomatis otot harus bekerja sehingga lensa mencembung supaya jatuhnya di retina. Tetapi kemampuan si lensa ini dan otot ini malah lama-kelamaan akan menurun sehingga jatuhnya akan bablas di belakang retina. Sehingga perlu kacamata baca di depannya supaya bayangan tetap jatuh di retina. Ini namanya presbiopia. Ada yang saya nggak catat di sini yang namanya astigmat. Prinsipnya adalah bayangan harusnya jatuh di retina, dia jatuh di depan entah di belakang retina. Jadi bisa poinnya, sorry saya agak kecepatan, orang astigmat atau yang menggunakan kacamata silinder itu sebenarnya adalah astigmat yang sifatnya reguler, di mana cahaya jatuhnya di 2 titik. Namanya juga 2 titik. Artinya bisa dua-duanya di depan retina, atau 1 di depan retina, atau 1 di retina, atau 1 di depan dan 1 di belakang retina, atau 1 di retina dan 1 di belakang retina, atau dua-duanya di belakang retina. Otomatis itu yang akan mempengaruhi ukuran minus atau plus dari kacamata. Nah, ini kelainan yang sering terjadi. Nah, berangkat dari pengetahuan tadi, sayangnya kita sedang mengalami pandemi. Ini saya screen capture minggu lalu ya, waktu persiapan slide ini ya. Dan kita lihat gelombangnya masih cukup tinggi. Jadi sampai saat ini kita belum tahu nih kapan bakal berakhir pandemi ini begitu ya. Tapi kita sangat bersyukur bahwa di Asia, khususnya di Indonesia, cukup terkontrol. Dan kita berharap nanti akhir tahun ini nggak terjadi lonjakan yang sangat besar kasusnya. Yang perlu kita doakan di Eropa saat ini sedang wabah yang gelombang yang berikutnya, sehingga kita melihat bahwa grafik di sini masih ada kenaikan begitu ya, kasus baru tiap harinya. Nah, sekarang masalahnya apa sih pandemi dengan mata? Masalahnya survei membuktikan bahwa karena harus work from home, school from home, stay at home, otomatis akan meningkatkan aktivitas melihat dekat seperti membaca, gadget, komputer, dan otomatis karena nggak boleh keluar atau lebih banyak di rumah, maka aktivitas outdoor kurang. Sehingga akibatnya apa? Mata kita yang tadinya biasa ada melihat dekat, ada melihat jauh, sekarang lebih banyak melihat dekat. Belum lagi mungkin nggak bisa keluar, jadi otomatis mungkin pesan makanan lewat GoFood, lewat Shopee Food, lewat dan lain sebagainya, otomatis menyebabkan aktivitas melihat dekat atau screen time itu jauh lebih tinggi. Data ini saya ambil waktu awal-awal pandemi. Jadi ketika pandemi terjadi, yang tadinya penggunaannya hanya sekian juta, tiba-tiba langsung melonjak berkali-kali lipat, menunjukkan bahwa screen time itu sangat tinggi. Nah, masalahnya tadi kita tahu, ketika kita sedang melihat dekat, otot di dalam mata kita dia bekerja. Nah, otot yang bekerja dalam mata itu bisa lelah. Sama ketika kita berjalan, ketika kita berlari, ada batasannya. Di mana sampai suatu titik kita akan kelelahan. Sama ketika kita membaca sampai satu titik juga sangat normal kalau kita akan kelelahan. Nah, jadi apa sih pengaruh screen time terhadap kesehatan mata? Nah, melihat dekat dengan intensitas tinggi
artinya waktunya lama dan lebih dekat, dapat menyebabkan mata dengan diagnosis atau penyakit yang sering kali kita sebut ini. Yang pertama, digital eye strain atau nama lainnya computer vision syndrome. Dulunya namanya computer vision syndrome karena dulu adanya komputer, belum ada gadget, belum ada tablet gitu ya. Tapi sekarang ketika ada gadget, apakah itu meniadakan computer vision syndrome? Enggak. Makanya dirubah namanya menjadi digital eye strain karena tanpa kita sadar, kita sangat dipengaruhi teknologi. Di mana dulu harus buku, harus tulis, kertas, tapi sekarang udah banyak peralatan elektronik yang sayangnya membuat kita melihat lebih dekat. Hal yang lain yang bisa terjadi adalah visual fatigue, di mana kelelahan pada penglihatan, atau asthenopia juga sama, sebenarnya bahasanya mirip-mirip, ini tergantung negara ya. Kalau di Indonesia mungkin seringkali kita bilangnya asthenopia, kalau di luar negeri mungkin bilangnya visual fatigue, atau sebenarnya kalau dia ada hubungan dengan gadget, itu sebenarnya DS, digital eye strain, dan juga bisa terjadi yang namanya dry eye atau mata kering. Namun kabar baiknya, kelainan atau keluhan tersebut bersifat sementara. Namanya juga kita kayak jalan, lama-lama capek juga kan. Tapi ketika kita istirahat, otot-otot mengalami pemulihan, mengalami regenerasi, sehingga besoknya kita segar lagi setelah tidur. Sama, mata kita juga akan membaik setelah istirahat. Walaupun ketika sedang gangguan tadi akan sangat terganggu dan menurunkan produktivitas. Nah, jadi kata kuncinya kelainan yang tadi saya sebut, digital eye strain, visual fatigue, asthenopia, dry eye, itu sifatnya transient alias sementara, not persistent, bukan permanen. Jadi, keluhan karena screen time yang tinggi pasti sifatnya sementara. Tapi kalau sifatnya terus-menerus, buram terus-menerus, kita harus mulai curiga, jangan-jangan ada penyakit mata lainnya. Kalau penyakit mungkin bisa lebih lama keluhannya, jadi nggak akan menghilang dengan istirahat. Tapi kalau dengan istirahat hilang, ya udah, itu biasanya gagal screen time di mana kita sebenarnya kelelahan. Nah, apa sih keluhan yang sering terjadi? Nah, untuk gampangnya, saya sebagai dokter mata, ketika pasien memaparkan keluhannya, langsung di pemikiran saya coba bagi dua. Apakah ini masalah eksternal atau masalah luar, atau masalah internal atau masalah dalam? Maksudnya apa? Maksudnya gini, kita tahu bahwa mata kita nyaman, karena mata kita itu ada kelopak mata yang berkedip dan membasahi permukaan mata. Jadi mata kita nyaman karena ada air mata yang melapisi permukaan mata kita. Kalau sampai air mata tersebut kurang, maka hal yang mungkin terjadi adalah entah kita kerasa perih, entah kita kerasa kering, bisa kerasa kayak merah, nggak nyaman, bisa juga gatel, bisa juga ujungnya, walaupun awalnya mata kering, ujungnya bisa berair. Jadi ketika kita lagi asik di komputer, tiba-tiba loh kok keluar air mata ya, itu normal. Itu adalah respon dari mata supaya mata nggak terlalu kering. Jadi dia coba basahin dengan cara merangsang air mata sehingga dia tiba-tiba berair. Itu keluhan yang sifatnya permukaan mata. Maka saya namakan keluhan eksternal. Tapi kalau keluhannya yang di dalam atau yang ditulis internal, biasanya keluhannya bersifat kok pegel ya, kok capek banget ya, kok mata agak nggak nyaman, kok kayak sakit gitu ya. Bisa juga sampai sakit kepala di belakang mata, atau bisa juga karena pegel, karena sakit tadi, karena kecapean tadi, melihat dekatnya jadi buram. Biasanya ketika melihat, kok makin lama harus makin jauh ya. Pagi tadi lumayan bisa lihat dekat, sekarang agak lebih jauh. Nah itu sebenarnya lagi kecapean sebenarnya. Dan bisa juga terdapat nyeri atau pegal pada bahu dan leher gitu ya. Nah jadi kalau kita lihat secara simpel kita bisa bagi dua bahwa apakah ini masalah air mata atau masalah kelelahan otot dan saraf. Gampang ya bedainnya sebenarnya begitu ya. Jadi kita tinggal lihat keluhannya yang mana. Bisa juga dua-duanya. Ya kalau keluhan dua-duanya artinya ya kita perlu kasih tambahan air mata, kita perlu istirahat buat otot begitu. Nah sekarang gimana sih kiat-kiatnya supaya mata kita tetap terjaga ya. Nah tadi kan masalahnya ada dua ya. Satu masalah air mata, satu masalah otot. Nah, kita bicara sekarang yang air mata dulu. Kita tahu bahwa air mata itu normalnya ada. Ya otomatis tadi jangan lupa, kesehatan mata sangat tergantung kesehatan tubuh.
Otomatis supaya air matanya tetap ideal, kita perlu minum air putih yang cukup. Gimana cara taunya kita minum cukup atau enggak? Paling gampang lihat waktu kita buang air kecil. Kalau waktu buang air kecil warnanya kuning, artinya kita kurang minum. Yang ideal kuningnya minimal. Itu ideal banget. Nah, otomatis kalau minumnya kurang, mohon maaf waktu buang air kecil coklat banget, ya wajar dong mata juga kering. Dan ya otomatis normalnya ketika mata berkedip, itu sebenarnya supaya mata itu dilapisin air mata, supaya kita nyaman. Jadi tips yang pertama adalah sering kedip. Mata nggak enak. Nah ini dia yang penting. Tidak menggosok mata dengan apapun, tapi berkedip. Seringkali saya bilang gini ke pasien, saya percaya Tuhan ciptakan mata bukan buat digosok, buat melihat. Jadi desainnya Tuhan buat mata itu untuk melihat, bukan buat digosok. Nah, Anda bisa bayangin kalau mata digosok dan ada masalah, yang salah siapa? Bukan desainernya, tapi yang masalah usernya, pemakainya. Dengan kata lain, mata Tuhan ciptakan untuk melihat, jadi sorry, jangan pernah digosok. Jadi kalau nggak enak gimana caranya? Kedip sampai enak. Begitu ya. Kalau kedip masih nggak enak, gimana caranya? Bisa menggunakan air mata buatan. Banyak di pasaran. Mulai dari Insto, Rohto, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya bicara yang ideal, masalahnya Insto Rohto itu aman-aman. Tapi dia ada bahan pengawetnya. Nah, idealnya ada obat tetes mata tertentu yang tanpa bahan pengawet. Biasanya bentuknya kecil-kecil. Karena tanpa bahan pengawet, buat apa dia banyak-banyak? Biasanya kecil-kecil, biasanya masih bisa digunakan ulang. Artinya gini, kita buka segelnya, kita tetes satu tetes. By the way, obat tetes mata, kalau kita pakai cukup 1 tetes ya. Nggak ada gunanya 2 tetes. Jadi kalau tetes mata kita pakai 2 tetes, itu sebenarnya kurang tepat. Kenapa? 2 tetes pasti tumpah. Lebih baik 1 tetes, jarak 5 menit, 1 tetes lagi. Atau kalau mau ngebilas, boleh sih 2 tetes, 3 tetes, dan seterusnya. Atau 1 tetes dulu, 1 menit lagi, tetes lagi, itu lebih baik dibanding sekaligus 2 tetes. Pasti tumpah. Gitu ya. Nah, jadi idealnya kita menggunakan obat tetes mata yang tanpa bahan pengawet. Nah, tadi udah saya sebut ya, banyak minum, jaga kebersihan dan kelembaban udara, karena otomatis istilahnya otomatis daerah sekitar mata juga harus bersih. Kalau banyak kotoran, ya sangat mungkin kotoran tersebut bisa masuk ke mata. Jadi kita perlu menjaga kesehatan daerah sekitar mata dan tubuh kita, gitu ya. Nah, selain menjaga kebersihan mata, ada hal lain lagi yang penting adalah atur posisi ergonomis. Tinggi monitor sebaiknya sejajar level horizontal mata, seperti di gambar yang kanan ini. Jadi kalau kita tarik garis secara horizontal, maka itu adalah batas atas dari monitor. Kenapa? Kalau monitornya terlalu tinggi, otomatis wajah kita cenderung akan lebih mengangkat. Otomatis mata kita juga akan lebih terbuka. Karena mata kita lebih terbuka, akibatnya apa? Darah yang expose, darah yang terkena udara itu lebih luas. Karena lebih luas, akibatnya apa? Penguapan lebih tinggi, sehingga mata akan lebih kering. Tetapi kalau kita taruh posisi monitor itu agak ke bawah, sejajar dan ke bawah, maka kita nggak perlu terlalu membuka mata terlalu lebar. Sehingga akan lebih sulit kering dibandingkan dengan posisi mata yang harus membuka. Seperti itu. Nah, jadi ini hal yang ideal banget di mana supaya kita bisa mengatur posisi kita dengan nyaman, gitu ya. Nah, itu masalah air mata. Nah, sekarang masalah yang kedua adalah masalah kelelahan otot atau saraf. Gimana caranya? Hal yang paling penting adalah salah satunya dengan bantuan kacamata. Kalau mata minus, bahkan anjuran saya, kalau misalkan minusnya kecil, katakanlah -1, mata kiri kanan, kalau lagi melihat dekat, menurut saya idealnya apa? Nggak usah pakai kacamata. Karena miopia atau kacamata minus itu kan rabun jauh. Artinya buremnya kalau jauh, kalau dekat jelas. Malah kalau tanpa kacamata itu kayak doping. Atau saya berharap Anda bisa nangkap ya, ini agak lebih saintifik ya. Kenapa pasien menggunakan -1? Karena matanya kelebihan +1. Karena mata kelebihan +1 dikasih kacamata -1 jadi 0. Akibatnya lihat jauhnya jelas. Tapi ketika kacamata -1 yang dibuka, matanya kelebihan +1 kan.
Akibatnya apa? Lihat dekat, enak banget. Saya kelahiran 74. Jadi ya wajar usia saya itu harusnya pakai kacamata baca. Cuman ya masih denial ya, masih nggak ngaku gitu ya. Jadi kalau kepepet banget, baru saya pakai kacamata baca. Tapi saya kebayang kalau teman saya yang -1, enak banget tinggal buka kacamata, sama dengan saya pakai kacamata +1. Nah seperti itu begitu ya. Nah itu yang pertama. Jadi pakai kacamata. Apalagi buat Anda yang hipermetrop. Hipermetrop itu rabun dekat. Melihat jauhnya lumayan, tapi mata udah kerja. Melihat dekat pasti lebih capek. Nah, dengan dipakai kacamata plus yang buat lihat jauh, otomatis jauh lebih enak, baca pun lebih enak. Nah, kalau misalkan masih ngalamin gangguan, untuk orang yang 40 ke atas, mungkin perlu kacamata baca. Nah, jadi kalau perlu kacamata baca, kita bisa pakai kacamata tersebut untuk membantu kita supaya otot nggak terlalu kerja. Ketika otot nggak terlalu kerja, pasti lebih nyaman. Begitu. Itu yang pertama tipsnya. Jadi pakai kacamata untuk ukuran dan peruntukan yang sesuai. Yang kedua, ada rule namanya 20-20-20. Maksudnya apa sih? Setiap 20 menit lihat monitor, usahakan 20 detik lihat objek yang jaraknya 20 feet. 20 feet itu kalau dalam senti kurang lebih 600 senti atau 6 meter alias jarak jauh. Jadi paling ideal ini monitor, sebelahnya apa? Jendela. Yang bisa melihat keluar, bisa melihat jauh. Nggak ada, ruangannya tertutup. Kenapa nggak pakai 2 kaca? Pakai kaca di satu sisi, di belakangnya pakai kaca lagi, supaya jadi kita melihatnya jauh begitu. Karena ketika melihat jauh, tadi udah kita bahas ya, otot mata nggak bekerja, dia rileks. Jadi supaya otot kita nggak terus-menerus bekerja, ada waktunya dia rileks. Cukup 20 detik setiap 20 menit. Nah, tips berikutnya, usahakan jarak baca antara mata dengan objek sejauh mungkin. Saya saat ini menggunakan monitor 32 inch, cukup besar gitu ya. Sehingga akibatnya saya bisa taruh playset saya sebelah kiri, saya bisa lihat foto-foto di sebelah kanan, kemudian kalau saya ada sumber lain juga saya bisa taruh di bagian lain, sehingga buat saya nyaman banget. Nggak terlalu dekat. Kalau lihat dekat banget mungkin saya juga harus pakai kacamata baca begitu ya. Tapi tadi saya kan agak ya kalau perlu banget baru saya pakai kacamata baca. Kalau nggak pakai kacamata baca gimana? Resikonya capek. Kalau misalkan capek nggak masalah, silakan, no problem, nggak akan merusak mata, begitu ya. Jadi usahakan, apalagi kalau kita punya anak, usahakan sebenarnya idealnya jangan laptop, apalagi yang monitornya kecil. Kenapa? Karena makin dekat makin capek, makin jauh makin lebih baik. Cuman terlalu jauh, terlalu kecil ngelihat hurufnya nggak kelihatan juga, nggak efektif juga. Jadi secukupnya, tetapi lebih jauh akan lebih baik, begitu ya. Nah, atur tulisannya, besarnya, kontrasnya, terangnya senyaman mungkin. Jadi nggak ada aturan harus lebih terang, harus lebih gelap, no. Tapi secukupnya, di mana nyaman buat kita. Pencahayaan ruangan juga harus cukup terang, begitu ya. Nah, apalagi misalkan buat anak-anak yang belajar. Kalau anak-anak saya di tempat belajar mereka, saya taruh payung softbox yang kayak buat foto ya. Jadi payung, kemudian yang warna yang nggak transparan, yang warna putih ya, terus belakang kasih lampu supaya terang tapi nggak silau. Dengan harapan ya cahayanya cukup terang yang menahan supaya minusnya nggak nambah begitu ya. Nah, berikutnya juga tips yang cukup penting adalah posisi ergonomis. Ini bisa lihat di website ini atau nanti di chat, ingetin saya share ya PDF-nya. Ini bagus banget menurut saya. Jadi ya, kita harus ngatur posisi supaya kita cukup nyaman gitu ya. Saya udah siapin linknya, nanti saya kirim di chat sehingga semuanya bisa lihat dan bisa di-share. Tapi jangan lupa ini dia punya grup ini ya, Perhimpunan Ergonomi Indonesia ya. Jadi yang saya ambil pun dari mereka begitu. Nanti saya share ya. Oke. Nah, itu kalau bicara tadi masalah air mata, masalah otot. Nah, sekarang sebagai take home message, gimana sih kiatnya atau kesimpulannya untuk menjaga kesehatan mata di masa pandemi? Otomatis tadi udah sepakat ya, hidup sehat. Karena ya istilahnya mata yang sehat terdapat di tubuh yang sehat. Nggak bisa mata sehat tapi tubuh sakit-sakitan, kita berharap mata tetap sehat, nggak mungkin. Suatu kali pasti kena juga, gitu ya. Ada beberapa penyakit mata karena kelainan sistemik, darah tinggi dan diabetes yang tadi udah saya sebut, gitu ya. Kalau misalkan ada kelainan lain juga bisa sumbatan pembuluh darah di mata gitu. Itu karena sistemik, bukan murni dari mata. Tapi mata kena imbasnya. Jadi suka nggak suka, pengen sehat, sorry, gak hidup sehat.
olahraga, istirahat, makanan, manajemen stres, hindari hal yang nggak bagus ya, junk food, rokok, dan lain sebagainya. Kedua, gunakan kacamata yang sesuai kalau perlu. Perhatikan kenyamanan, semakin dekat objek, ingat, mata makin bekerja akan makin lelah. Ingat aturan 20, 20, 20. Setiap 20 menit, usahakan istirahat 20 detik dengan melihat objek yang jauh. Berikutnya, perhatikan kondisi lingkungan. Lihat cahayanya gimana, suhunya gimana, ergonomisnya gimana. Jadi ya kebayang ya, ruangannya pengap, aliran anginnya kurang, otomatis tubuh kita juga capek, mata juga capek. Jadi kita buat keadaan kita seoptimal mungkin, dan itu saya yakin nggak perlu mahal, tapi kita perlu kreatif, kata kuncinya. Dan hal yang sederhana, tips berikutnya adalah sering berkedip. Jadi kalau mata nggak nyaman, apa yang kita lakukan? Kedip-kedip aja. Kedip-kedip sampai nyaman. Nggak nyaman lagi, kedip-kedip lagi. Sampai nyaman lagi. Sampai masih belum nyaman, coba pakai air mata buatan. Tapi kata kuncinya tidak menyentuh mata. Ingat, Tuhan ciptakan mata untuk melihat, bukan buat digosok. Ya, jadi jangan pernah menggosok mata dengan tisu, dengan anduk, apalagi dengan amplas. Ya, karena jelas mata itu hanya untuk melihat, bukan buat digosok, begitu ya. Nah, berikutnya, tidak menggunakan gadget sebelum tidur. Karena ada gadget tertentu, itu kemungkinan memiliki efek blue light. Blue light ini pengaruh ke melanin dalam tubuh. Melanin penting dalam tubuh untuk membuat tidur itu dalam dan pulas. Jadi ketika kadar melanin kurang, maka sangat mungkin tidur itu kurang pulas. Jadi disarankan sebelum tidur itu jangan menggunakan gadget. Ya. Nah, seringkali pertanyaan yang diajukan ke saya adalah, "Dok, berapa lama ya anak boleh main handphone? Berapa lama ya boleh main game?" Otomatis rasanya sebagai dokter saya harus menjawab sesuai dengan penelitian. Sayangnya nggak ada penelitian yang jelas-jelas menyebutkan berapa jamnya. Tapi izinkan saya memberikan tips yang paling penting buat saya. Itu saya ambil dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 13, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Main handphone boleh nggak? Boleh, why not, begitu ya. Tapi ya hati-hati, game apa dulu ya, begitu ya. Kalau game yang pornografi ya jelas nggak boleh dong. Game yang judi ya jelas-jelas lah itu dosa, begitu ya. Jadi kalau gamenya aman ya halal, tapi nggak semuanya berguna loh. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi, boleh nggak lihat handphone? Boleh. Boleh nggak lihat WA? Boleh. Tapi kalau lihat WA sampai larut malam, sampai nggak tidur, jelas itu diperhamba namanya, judulnya. Nggak wajar. Ya. Di Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang mungkin harus saya garis bawahi adalah, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus hidup dalam saya, masa sih saya bergadang hanya buat lihat YouTube yang gak berguna? Tuhan memberikan setiap orang 24 jam sehari. 7 jam kita pakai buat tidur. Udah sisa tinggal 17 jam. Dari 17 jam, ada berapa jam ya mungkin kita bekerja, katakanlah mungkin bekerja 8 jam, berarti ada sisa tinggal 9 jam. Dari 9 jam tadi, kalau katakanlah 9 jamnya kita pakai 8 jamnya buat gadget, jelas dong itu nggak bijak. Jadi kita harus menilai diri sendiri, apakah Anda menggunakan waktu Anda dengan bijak, apakah wajar screen time yang Anda pergunakan, apakah itu berguna, dan yang mungkin yang perlu digarisbawahi adalah apakah itu membuat Anda semakin mengenal
Kristus. Kalau enggak, jangan-jangan Anda sedang diperhamba oleh sesuatu yang konyol begitu ya. Nah, oke. Jadi saya pikir saya harus, ini slide saya yang terakhir. Jadi di Ulangan 32 ayat 10, Mazmur 17 ayat 8, di Zakaria 2 ayat 8. Poinnya adalah Tuhan menjaga kita seperti menjaga biji matanya. Saya pernah bertanya-tanya, kenapa sih dipilihnya biji mata ya? Kenapa nggak menjaga jantungnya? Kenapa nggak menjaga saraf otaknya? Begitu kita tahu stroke kan parah banget gitu ya. Tapi enggak, firman Tuhan katakan Tuhan menjaga kita seperti menjaga biji matanya. Kenapa? Ternyata kornea kita itu jauh lebih sensitif. Dikatakan 10 sampai 15 kali lebih sensitif dibanding ujung jari kita. Padahal kita tahu ujung jari kita kan kita pakai buat meraba ya. Tapi ternyata yang lebih sensitif kornea kita, mata kita dibanding ujung jari kita. Dibandingkan dengan punggung tangan kita, kornea kita itu lebih sensitif 100 sampai 150 kali lipat. Kornea lebih sensitif dibanding punggung tangan kita. Luar biasa ya. Jadi kebayang bahwa kalau kita kelilipan, bendanya kecil banget, tapi kesannya kayak gede banget. Jadi ya saya percaya Tuhan menjaga kita. Nah, tapi saya juga setuju dengan yang Helen Keller katakan. The only things worse than being blind is having sight but no vision. Yang kalau kita terjemahkan, satu hal yang lebih parah daripada buta adalah bisa melihat tapi nggak punya visi. Tapi balik lagi, saya percaya kita punya visi itu bukan hanya karena mata jasmani sehat, tapi karena mata rohani kita mampu melihat, mampu bekerja. Itu presentasi dari saya ucapkan terima kasih buat perhatiannya. Mungkin kita sekarang bisa masuk sesi tanya jawab ya. Yuk, silakan. Baik, terima kasih Dr. Abraham untuk pemaparan materinya. Luar biasa bukan Febe? Luar biasa banget. Yes, banyak insight baru tentunya ya. Oke, langsung saja seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Abraham, Bapak Ibu semua, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kami mengundang Bapak Ibu jika ingin bertanya, kembali lagi dapat bertanya melalui kolom chat ya Bapak Ibu dengan menyertakan cabang _ nama lalu pertanyaan Bapak Ibu. Nanti kami akan berusaha untuk mengadres pertanyaan Bapak Ibu kepada Dr. Abraham. Baik, Faber, langsung saja kita mulai sesi pertanyaan pada program hari ini. Siap ya Dr. Abraham ya? Siap. Baik, oke. Untuk penanya pertama ada Bapak Santosaci dari Kopo. Mungkin Bapak ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Bisa langsung di-unmute. Baik. Oke, terima kasih. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Pak. Ini saya sudah kurang lebih 33 tahun kali ya kerja dan hampir setiap hari di depan komputer, laptop dan beberapa tahun terakhir ini setelah zaman gadget kan juga kita memakai gadget. Jadi hampir sepanjang jam aktivitas setiap hari itu mata berhubungan dengan layar, kalau nggak komputer, layar gadget. Nah, tentu saja seiring dengan usia juga yang semakin lanjut, nah ada potensi kerusakan mata. Nah, untuk pekerja, orang-orang yang kerja seperti saya, adakah tips yang bisa dokter berikan supaya kita bisa mengurangi atau memperlambatlah kerusakan mata karena kita mau nggak mau bekerja selain yang tadi dipaparkan ya, tentu saja karena kita setiap hari di depan gadget dan layar monitor. Itu saja dokter, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya coba jawab ya Pak Ci ya. Sorry, saya langsung jawab atau kumpulin pertanyaan dulu kita ini? Boleh dokter, silakan langsung jawab. Langsung jawab aja ya, oke. Baik, jadi yang tadi saya sampaikan bahwa ya saya nggak bisa bilang, oke, handphone jatahnya cuma berapa jam ya, gadget berapa jam ya. Kalau pekerjaannya kita menuntut gadget, apa boleh buat? Itu pekerjaan. Kita harus tetap melakukannya, begitu ya.
Tapi tadi izinkan saya mengkoreksi dikit ya Pak Ci. Jadi bahwa bukan berarti bahwa dengan melihat dekat maka ada potensi kerusakan yang lebih hebat. Sebenarnya tidak Pak. Jadi kalau saya baca dari sumber-sumber rasanya tidak ada yang menyatakan bahwa layar monitor, layar handphone itu betul memancarkan radiasi, tetapi sampai saat ini tidak terbukti akan merusak secara langsung. Memang kita tahu ada penyakit yang namanya age-related macular degeneration. Itu biasanya terjadi di umur 50 tahun ke atas. Tapi apakah itu gara-gara gadget? Kita masih tanda tanya besar. Jadi ada kemungkinan melihat gadget atau enggak, kena juga. Karena itu lebih resikonya di faktor usia, begitu ya. Jadi otomatis yang tadi saya sampaikan, ya makanya kenapa kita harus atur brightness-nya senyaman mungkin, biar nggak terlalu silau, begitu ya. Kalau mau usaha pakai anti radiasi, ya buat saya itu opsional. Maksudnya gini, karena radiasi komputer, handphone, alat-alat elektronik itu nggak terbukti secara langsung, maka sebenarnya kita nggak perlu anti radiasi. Tapi kalau menggunakan kacamata anti radiasi membuat Anda lebih nyaman, why not? Nggak ada ruginya, benar nggak? Begitu ya. Nah jadi saran saya mungkin pertama, kita bisa coba yang paling sederhana ya pakai kacamata anti radiasi. Apakah kita lebih nyaman? Silakan. Tapi sayangnya kacamata anti radiasi kadang-kadang buat Anda yang bekerja di desainer agak kurang suka. Kenapa? Warnanya berubah soalnya. Yang blue light filter itu biasanya membuat warna agak beda dengan warna aslinya. Jadi akan mengganggu pekerjaan kita sebenarnya. Jadi itu bukan sesuatu yang wajib kita pakai. Karena tadi fungsinya itu bukan sesuatu yang sifatnya harus begitu ya. Hebatnya lagi ternyata lensa mata kita secara alamiah itu memiliki efek anti ultraviolet loh. Secara alamiah ternyata dari penelitian menunjukkan demikian. Jadi betapa dahsyatnya Tuhan ketika menciptakan mata begitu ya. Tetapi ya tadi kita pergunakan sebijak mungkin seharusnya sewajarnya. Jadi tips yang pertama kita coba pakai kacamata baik ada filter supaya mungkin bisa lebih nyaman. Tips yang kedua, bila memungkinkan yang tadi saya sampaikan, gunakan monitor yang lebih besar. Kalau monitor lebih besar, akibatnya apa? Nggak perlu dekat-dekat kan, malah dekat nggak enak banget, harus lebih agak jauh. Jadi karena lebih jauh, akomodasi mata akan lebih berkurang. Jadi akan membuat kita lebih nyaman. Jadi sekarang zaman udah lebih canggih gitu ya. Ya tadinya lihat handphone, bisa aja kan dari handphone kita kirim ke TV, jadi kita lihatnya di TV. Nah jadi usahakan supaya melihat itu semakin jauh semakin baik. Walaupun ya memang udah biasa deket ya nggak nyaman lah lihat lebih jauh gitu ya. Tapi menurut saya sih ini faktor kebiasaan. Jadi ada hal tertentu yang bisa kita rubah dengan melihatnya menjadi lebih jauh gitu ya. Dengan kita connect ke TV atau ya kita seperlunya lah seperti itu. Nah saran saya 2 hal tadi yang paling utama sih Pak. Jadi pertama dengan kita bantuan kacamata, kalau perlu kita bantuan kacamata plus, tapi sorry, mindsetnya itu bukan berarti ketika banyak melihat dekat, wah mata saya menjadi lebih potensi rusak nih. Enggak. Melihat jauh, melihat dekat sama aja kok. Cuman melihat dekat otot mata kerja. Melihat jauh, otot retina kerja juga. Artinya kita tetap perlu nutrisi yang bagus buat mata, which is dari sayuran hijau yang kaya akan lutein sama santin, dan vitamin A yang ada di wortel begitu ya. Nah jadi itu perlu kita luruskan bahwa bukan berarti kita melihat dekat itu resiko penyakit mata lebih gede. Saya pikir itu nggak terlalu, saya nggak yakin sesuai gitu Pak ya. Tapi yang poinnya tadi usahakan supaya melihat lebih jauh akan membuat mata lebih nyaman. Demikian Pak Cik. Ya semoga membantu Bapak. Ya. Oke silakan. Oke, terima kasih. Kita langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Sudah cukup terjawab ya tentunya Pak Santosa, Ci. Ada sedikit lagi, boleh? Oh boleh. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya, selain kita kan sekarang dengan seiring usia Pak, saya sendiri memakai kacamata plus. Nah, tetapi kadangkala karena ketidaknyamanan, kadangkala saya memaksakan untuk melepas kacamata dan tetap bekerja walaupun agak sedikit buram. Saya pikir masih bisa kebaca lah. Jadi saya seringkali melepas kacamata itu. Apakah itu juga mempengaruhi, artinya semakin cepat bertambah plusnya lah semacam begitu dokter? Terima kasih. Oke, makasih. Menurut saya enggak Pak. Jadi gini, saya pun pola pikirnya adalah gini.
kenapa buat baca untuk usia yang 40 ke atas itu seringkali diperlukan? Karena kemampuan otot udah berkurang atau kemampuan lensa untuk mencembung itu agak berkurang. Jadi dengan dibantu kacamata plus, si otot nggak perlu terlalu kerja. Akibatnya, menurut pendapat saya, kalau dibantunya terlalu berlebihan, akibatnya apa? Otot jadi cenderung lebih malas. Jadi buat saya sama, saya juga seperti Pak Santosaci ya, jadi saya nggak selalu pakai kacamata baca. Dalam keadaan buat saya masih oke, ya it's okay. Tapi resikonya saya tahu, mungkin lebih cepat capek. Ya buat saya udah, nanti pas capek ya udah saya pakai kacamata. Kalau kepepet saya pakai kacamata, nggak masalah kok Pak. Karena ya saya percaya ya tubuh kita ya Tuhan ciptakan ajaib ya. Ajaibnya kenapa? Otot itu beregenerasi. Dia akan mencoba memulihkan dirinya sendiri. Tubuh kita sebenarnya dalam per waktunya itu ada ngalamin kerusakan. Tapi per waktu juga tubuh melakukan regenerasi. Jadi memulihkan. Makanya kalau pelari maraton, bukan berarti tiap hari dia lari maraton latihannya. Enggak. Kenapa? Karena ketika dia lari maraton, ada kerusakan otot yang terjadi. Dia perlu waktu istirahat supaya ototnya itu mengalami pemulihan. Kalau kita analogikan dengan mata kita juga sama. Sebenarnya dengan kita istirahat akan terjadi pemulihan otot. Nah, kalau kita biasa latih otot kita, buat saya harusnya kita akan lebih bertahan ya. Jadi saran saya mungkin kita nggak perlu pakai kacamata yang sebentar naikin lagi. Kalau saya pun ya kacamata baca saya masih +1 loh Pak. Biasanya kalau dari umur mungkin kacamata saya harusnya 175. Enggak. Saya pakai yang paling kecil yang buat saya masih tetap nyaman. Itu Pak, menurut saya begitu ya. Oke, baik. Saya rasa cukup terjawab betul Pak Santosa. Ya, sangat jelas. Terima kasih Dr. Abraham. And now let's move on to the next question. Boleh, Febe silahkan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Majesty, dari Bapak Michael. Katanya begini, anak kami sering melihat HP sambil tiduran. Kami sudah sering mengingatkan kalau lihat HP sambil duduk. Apakah kebiasaan ini bisa menyebabkan kelelahan dan kerusakan mata? Mohon nasihat dari dokter. Terima kasih. Oke. Kesulitan di bidang kedokteran, khususnya di mata, salah satunya adalah seperti ini. Kedokteran, kita harus berdasarkan bukti ilmiah atau dikenal dengan evidence-based medicine gitu ya. Jadi kalau kita pengen tahu apakah tiduran itu berbahaya buat mata, harusnya kita bikin penelitian 1000 anak kelompok A, 1000 anak kelompok B. Kelompok A suruh baca sambil tiduran semuanya. Lampunya gelap. Hipotesisnya nanti minusnya cepat naik. Kelompok B gak boleh baca sambil tiduran, harus duduk manis, lampu cukup terang. Hipotesisnya minusnya nggak naik. Itu idealnya seperti itu kita lakukan penelitian. Tapi penelitian tersebut gak mungkin terjadi. Kenapa? Gak etis. Siapa yang orang tua yang cukup tidak waras untuk mengizinkan anaknya ikut kelompok A yang dengan harapan jadi rusak matanya. Jadi sebenarnya kita nggak tahu apakah itu benar merusak atau enggak. Tapi dari pengalaman, kalau menurut pendapat saya ada kemungkinan betul ke arah sana. Jadi buat saya, tadi buat anak-anak yang dalam usia 7 sampai yang remaja dan dewasa muda itu 25 tahun, secara statistik itu masih mungkin terjadi perubahan ukuran kacamata. Jadi minusnya masih mungkin naik. Jadi saran saya, umur 7 sampai 25 tahun sebaiknya tidak membaca sambil tiduran, tidak membaca di tempat gelap, benar-benar duduk manis, apalagi sedang menggunakan kacamata. Kenapa? Kalau lagi pakai kacamata tiduran, kacamata itu arahnya ke atas. Tapi mungkin bukunya ada apa namanya di depan tubuh kita. Jadi nggak align, nggak satu garis. Akibatnya ada efek prisma, akibatnya agak buram. Nah, ketika agak buram, hipotesisnya adalah seolah-olah otak ngasih tahu mata supaya berubah. Ini kok buram ya? Tambah jelas dong. Cilakanya mata bukan tambah kecil minusnya tambah gede. Jadi memang secara ilmiah mungkin saya harus sampaikan gak terbukti, belum ada penelitian yang pasti, tapi saya pikir adalah hal yang bijak untuk menjaga supaya jangan baca sambil tiduran, jangan nonton sambil tiduran. Ya, jadi itu karena keterbatasan medis juga ya, kita nggak bisa melakukan penelitian sembarangan, harus sesuai dengan etis, dan ya kita juga pengen ya nggak mau merugikan siapapun ya, intinya seperti itu. Jadi saran saya kalau bisa jangan. Tapi nanti kalau di atas 25 tahun
terserah mau jungkir balik karena harusnya minus sudah nggak naik lagi. Mungkin Anda bertanya gini, tapi ada tuh teman saya anaknya jungkir balik minusnya nggak naik. Betul, ada juga yang tahan. Tapi siapa yang tahu sih anak kita itu yang tahan atau yang enggak? Ya saya pikir bijaknya ya kita tahan aja supaya nggak tambah posisi yang baik dengan harapan minusnya nggak nambah. Nah demikian jawaban saya. Ya. Oke, berarti memang ada scarcity dalam penelitian, tapi mengindikasikan seperti itu ya kurang lebih ya dok ya. Betul. Oke, thank you dokter. Thank Boleh you. kita lanjut ya dok ya ke pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan dari Dela dari cabang FCL. Bu Dela bertanya, dok, kan suka ada dua pendapat berbeda nih. Katanya kalau minus sedikit jangan sering pakai kacamata supaya minusnya nggak cepet tambah. Nah ada juga yang bilang sebaliknya nih, harus sering pakai kacamata justru. Nah, kenapa bisa beda dan mana yang benar? Lalu menyambung pertanyaan pertama, untuk yang minusnya gede, perlakuan yang benar tuh yang mana? Dikit-dikit pakai kacamata atau jangan sering-sering pakai kacamata, dok? Mungkin dapat di-address, dokter? Oke, memang ini topiknya agak sedikit di luar materi saya ya. Jadi sebenarnya waktu saya bicara tempat lain, saya cakup juga tentang bicara khusus buat anak-anak ya. Tapi poinnya gini. Menurut pengamatan saya, jadi artinya kalau saya bilang menurut pengamatan saya, mungkin juga saya salah, gitu ya. Saya lebih prefer namanya juga rabun jauh. Artinya, kalau melihat dekatnya optimal tanpa kacamata, saya akan lebih prefer tanpa kacamata. Jadi dengan catatan minusnya kecil, minus doang, nggak pakai kacamata, melihat komputer pakai kacamata, nggak pakai kacamata, sama aja jelasnya. Kalau sama aja jelasnya, buat apa pakai kacamata? Nama juga rabun jauh, lensa minus. Kita pakai buat pas lihat jauh aja. Jadi pas lagi school from home, pas lagi di rumah, lagi ngerjain tugas, karena melihat dekatnya tetap jelas, mau pakai kacamata nggak tambah jelas, buat apa pakai kacamata? Tapi kalau yang minusnya lumayan atau ada silindernya, dan pakai kacamata lebih jelas, terpaksa mendingan pakai. Mengenai apakah lebih baik pakai atau enggak, pertama lihat dari tajam atau enggak tajamnya ketika pakai nggak pakai sesuai butuh atau enggaknya. Kedua, saya tetap sangat mungkin ada perbedaan individu. Idealnya saya lebih prefer bahwa nasihat saya yang paling sering ya kalau ke pasien saya dalam kasus yang tadi ya sangat mungkin minus naik. Saya bilang bahwa kita perlu gaya hidup yang baik. Jangan baca sambil tiduran, jangan nonton sambil tiduran. Kalau di mobil atau di kendaraan bergerak nggak boleh sambil baca, gitu ya. Terus tempat harus terang, usahakan banyak kegiatan outdoor. Nah itu gaya yang perlu dijaga untuk menjaga supaya minus nggak cepat naik. Tapi satu sisi juga, saya juga bilang ya kalau kita curiga 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi kita kontrol, kita lihat dengan gaya yang kemarin kira-kira hasilnya gimana? Kalau naik cepat banget, berarti jangan-jangan ada yang salah. Gaya kemarin ada yang masih belum benar nih, mungkin masih baca sambil tiduran, sambil miring misalkan gitu ya. Tapi kalau misalkan masih naik juga, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Misalnya kita menggunakan kacamata baca buat anak. Anak sebenarnya nggak perlu kacamata baca, benar nggak? Dia bisa melihat tetap jelas. Tetapi ketika dia membaca, sebenarnya matanya mulai kerja. Dan kerja di mata itu yang disinyalir atau dihipotesakan atau yang diduga menyebabkan minus tambah tinggi. Jadi perlakuannya ada berapa macam, yang paling simpel adalah buat kacamata. Jadi kalau misalkan ya, minusnya minus 6. Minus 6 itu lihat komputer nggak enak tuh. Lihat komputer yang monitor agak jauh ya, nggak enak karena dia buram. Tapi sebenarnya dia nggak perlu minus 6 banget. Kasih minus 4 aja. Jadi ditambah plus 2. Minus 6 tambah plus 2 kan jadi minus 4. Dia melihat komputer tetap jelas. Dalam jarak setengah meter. Jadi saya kadang-kadang perlakukannya adalah kasih kacamata khusus buat baca dengan harapan si anak ini nanti minusnya nggak cepat naik. Masih naik juga. Ada terapi khusus yaitu penggunaan obat tetes mata yang namanya sulfasatropin. Sulfasatropin ini di Indonesia ada barangnya. Tapi masalahnya kadarnya beda. Yang dipakai buat mencegah minus naik itu 0,1%. Tapi yang ada di pasaran di Indonesia itu 1%. Jadi biasanya yang kita lakukan adalah kita oplos, kita encerkan sampai level 0,1%, kemudian dipakai buat si anak tiap hari, pakai sebelum tidur. Cuman obat ini memiliki efek rebound phenomenon. Rebound artinya gini, kalau sekali nyemplung pakai obat ini, mendingan terus
sampai umur dia 25 tahun atau terbukti dia nggak naik lagi minusnya. Karena kalau kita pakai, dia nahan, tapi ketika kita stop, dia bisa naik hebat banget, seolah-olah mengejar ketinggalan yang selama ini ditahan. Seperti itu. Jadi kalau buat saya sih tadi, istilahnya ya kasusnya itu tiap pasien beda ya. Jadi kita perlu cek dulu, tapi secara umum mungkin jawaban yang paling mudah adalah anak ini melihat jelas nggak kalau tanpa kacamata. Kalau melihat dengan jelas tanpa kacamata dan secara fisika juga bisa dihitung. Dengan kata lain gini, -1 itu 1 meter dia tetap jelas loh. Jadi komputer kan jaraknya nggak akan 1 meter. Paling 50 cm. Jadi ya buat apa pakai kacamata. -2 itu 50 cm jarak jauhnya jelas. Jadi kalau kerjanya 50 cm itu kurang, -2 nggak perlu kacamata. -3 itu 0,3 meter alias 30 sentian. Jadi kalau dia kerjanya 30 cm, -3 bisa tanpa kacamata. Tapi kalau -4, 25 cm. -5, 20 cm, which is nggak enak. Jadi kalau yang -5 mungkin mendingan pakai, atau kalau perlu pakai kacamata khusus baca buat anak. Begitu. Ya. Oke, thank you Dr. Abraham, sangat menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini aku sendiri nih, aku pribadi pengen nanya nih, kembali ke pertanyaan tentang pandemi nih dok ya. Kan selama pandemi ini tentu saja kita jadi sering WFH. Saya pribadi jadi sering WFH. Screen sudah pasti. Nah satu lagi temennya screen itu air conditioner atau AC ya dok. Nah sebenarnya AC ini mempengaruhi kesehatan mata atau enggak dok? Soalnya kan saat WFH seperti ini pasti kita sering banget pakai AC di dalam ruangan daripada aktivitas-aktivitas outdoor yang sebelum pandemi kita lakukan gitu dok. Oke, nah AC itu masalahnya apa? Dia bikin udara memang temperatur ruangan jadi dingin, betul. Dan itu memang membuat kita lebih nyaman, ya. Tetapi masalah lainnya adalah membuat udara kelembabannya lebih rendah. Jadi alias kering, begitu ya. Dan ketika kering ini otomatis seolah-olah kayak kita naruh jemuran di tempat yang ber-AC itu akan lebih cepat kering dibanding naruh jemuran di tempat yang lembab. Sedangkan mata kita perlu lembab. Jadi resiko di tempat yang ada AC-nya adalah membuat mata lebih cepat kering. Belum lagi kalau kita lihat komputer, dan penelitian juga mengatakan bahwa kalau kita lihat komputer dan melihat program seperti Excel di mana yang harus teliti gitu ya, sangat mungkin kita lihat jadi fokus banget sehingga mata itu lupa berkedip. Nah, karena lupa berkedip akibatnya dia jadi kering. Ditambah air mata gampang nguap karena kelembaban yang rendah tadi, sehingga resiko buat mata kering lebih tinggi. Tapi ya itu nggak masalah, selama apa? Rajin berkedip, atau kalau perlu, kalau memang udara terasa kering banget dan istilahnya buat badan juga nggak enak, kepaksa kita pakai humidifier, kepaksa kita pakai pelembab. Ya sekarang pelembab saya pikir udah banyak banget jual ya, udah harganya juga semakin lama semakin murah gitu. Jadi kalau sampai kering banget dan jangka waktu yang lama, salah satunya ya tadi kita buat udara ruangan tersebut nggak terlalu kering dengan cara menggunakan humidifier atau mata lebih sering berkedip. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, jadi penggunaan air conditioning itu nggak masalah ya dok ya? Nggak masalah betul. Nggak selama masalah. ya tadi. Untung kalau masalah papi saya ngedenger bahaya, saya nggak boleh pakai AC nanti WFH-nya. Oke, lanjut Be ke pertanyaan selanjutnya. Boleh Be? Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Iwan dari cabang Kopo. Bagaimana cara mengatasi supaya kacamata minus tidak bertambah lagi? Apakah ada cara untuk mengurangi minus? Oke. Mungkin saya harus cerita dulu point of view saya itu seperti ini. Secara statistik, umur 6 sampai 25 tahun, kadang sampai 30 tahun, itu memang terjadi perubahan refraksi yang mungkin bisa terjadi. Atau kalau kita lihat grafik, dimulai umur 6-7 tahun, di mana dia mulai sekolah, di mana mulai di aktivitas dekat, itu akan menyebabkan perubahan ukuran kacamata, di mana minus biasanya tambah tinggi. Umur belasan biasanya peningkatnya cepat banget, gitu ya. Tapi nanti umur 20-an sampai 25 biasanya udah mulai berhenti. Jadi sampai umur 30 biasanya mungkin udah nggak banyak rubah lagi. Itu kita bicara mayoritas secara normal. Betul, ada juga orang yang masih nambah lagi begitu ya. Nah, kalau bicara di populasi yang normal, saya mau katakan bahwa di atas 30 tahun nggak usah terlalu khawatir. Kayaknya nggak akan nambah lagi kok. Kalau nambah juga pasti dikit kok, begitu ya, nggak ada masalah.
Tapi buat mereka yang masih naik, kenapa? Nggak tahu. Salah satu caranya gimana? Ya paling tadi, gaya hidup yang sehat. Kalau buat mereka yang udah nggak berubah lagi, mau lihat handphone di tempat gelap, mau sambil tiduran, mungkin no problem. Mau di mobil yang bergerak, no problem. Karena udah nggak banyak berubah lagi. Tapi buat mereka yang masih berubah, mungkin saran saya tadi, ya terpaksa dengan posisi menganis duduk, ya, istilahnya yang posisi yang cantik banget, menggunakan atau membaca gadgetnya. Seperti itu begitu ya. Tapi ya buat saya sih gini, kita kan bicara secara umum ya. Kalau kita bicara secara umum ya rata-rata di atas 25 tahun, 26 tahun gak banyak rubah. Kalaupun rubah paling minusnya kecil-kecil kok gitu ya. Nah kalau ditanya gimana caranya kalau ngurangin? Ada beberapa cara sih. Cara yang pertama sebenarnya bukan ngurangin ya. Kalau untuk mengatasinya ya bisa pakai kacamata, bisa pakai lensa kontak, atau kita lakukan operasi. Ya, kalau operasi ya kalau misalkan minusnya antara 0 sampai 6, lebih dianjurkan lebih baik pakai soft lens atau kacamata aja. 6 sampai 12 kita bisa operasi mata di mana korneanya kita modifikasi. Di mana seolah korneanya kita tipisin supaya si ukuran power dari kornea ini cukup buat mata. Jadi artinya minusnya bisa dikurangin dengan operasi lasik tadi. Tapi ya memang masalah operasi lasik atau yang paling baru itu smile itu biayanya cukup tinggi gitu ya. Kalau yang lebih dalam lagi, misalkan di atas 12 minusnya, kita bisa tambah lensa di dalam mata. Gitu ya. Itu bisa kita lakukan juga. Atau ya sebenarnya dengan kata lain menurut saya sih jangan khawatir, jangan takut, ya tetap gaya hidup sehat. Ya kalau sampai naik lagi ya kacamata naik lagi dikit ya menurut saya sih no problem. Sampai satu titik tertentu kita bisa operasi di mana ganti lensanya. Bisa seperti itu gitu. Jadi kayak operasi katarak. Tapi itu bicara yang kasus yang ekstrim ya. Jadi menurut saya sih baiklah kita berpikir yang umum dulu, berpikir yang normal dulu. Kalaupun naik biasanya nggak akan tinggi kok, harusnya stop kok. Biasanya yang usia malah bukan minusnya tapi ada silinder nambah yang with the rule ya biasanya gitu. Yang against the rule. Yang posisi silindernya berdiri, sumbu 90, sumbu vertikal biasanya. Tapi itu no problem. Selama dengan kacamata kita bisa melihat jelas, ya no problem. Cuman gak enaknya mungkin tadi, istilahnya kacamata kok ganti lagi, sementara yang lain bisa tahan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, nggak berubah ukurannya. Ya, itu mungkin yang bisa saya share. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Masih banyak dong. Banyak banget ini ya. Masih kuat dan semangat kan dok? Siap. Oke, Ya, silakan. Oke, silakan Feby pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Ida Rosita dari cabang FCL. Dokter mau tanya, apakah dari sinusitis bisa juga kena mata? Secara umum enggak ya. Secara umum enggak, karena enggak ada hubungan langsung antara rongga sinus dengan mata. Sinusitis itu mungkin gini, mungkin ini ada yang banyak yang belum dengar ya. Jadi tulang tengkorak kita, bayangin kalau tulang tengkorak itu penuh, full tulang, akibatnya apa? Berat banget. Karena full tulang. Maka Tuhan ciptakan di dalam tulang-tulang tengkorak kita itu ada rongga-rongga. Supaya nggak terlalu berat tulang kepala kita itu. Kebayang kalau berat banget, leher itu capek banget, bener nggak? Karena ngangkat kepala yang berat banget itu tulangnya. Jadi di dalam kepala itu, tulang kepala itu Tuhan taruh rongga-rongga yang bisa teraliri udara. Tujuannya apa? Supaya ketika kita nafas, udara tadi dicampur oleh udara yang di dalam rongga dalam tulang tadi, yaitu namanya sinus, supaya udara yang kita hirup suhunya sama dengan suhu tubuh. Nah itu kita bicara idealnya, kita bicara secara normalnya. Cuma dalam kasus yang katakanlah mungkin kurang olahraga, akibatnya apa? Si sinus tadi bisa keisi cairan. Makanya disebut sinusitis. Ya itu saya bicara secara umum ya. Saya bukan dokter THT, jadi mungkin ada penjelasan saya mungkin agak nggak 100% tepat, tapi kalau secara garis besar seperti itu, begitu ya. Nah, jadi kalau saya pertanyaannya adalah apakah sinus berhubungan langsung dengan mata? Jawabannya enggak. Tapi otomatis saya melihatnya tadi mungkin bisa terjadi sinusitis gara-gara gaya hidup yang kurang sehat. Suka nggak suka, hidup sehat ada harga yang harus dibayar. Salah satu harganya adalah olahraga. Dengan olahraga, nafas kita lebih terengah-engah, otomatis sinus akan lebih terbuka sehingga akan lebih
nggak ada cairan yang numpuk di sinus tadi, begitu. Dan otomatis ya ketika tubuh kita sehat, mata kita sehat. Ya, jadi apakah ada hubungan langsung? Tidak. Tapi ya tadi, kesehatan tubuh sangat mempengaruhi kesehatan mata juga. Ya, demikian jawaban saya. Oke, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih ada lagi dari Pak Musli dari cabang Majesty. Pak Dr. Abraham, apakah benar pendapat yang mengatakan bahwa kalau lihat gadget di ruangan gelap, sinarnya bisa menyebabkan kanker mata for next time-nya? Terima kasih Pak Dokter. Kalau sejauh yang saya baca enggak ya. Jadi sekali lagi kedokteran itu harus bersifat dengan evidence based ya. Kalau ada orang yang baca di tempat gelap terus kemudian dilaporkan ternyata akhirnya menderita kanker, katakanlah ya, kanker di mata ya. Saya pikir kanker di mata yang paling sering itu retinoblastoma. Tapi retinoblastoma itu anak-anak, maksimal di umur 5 tahun. Lebih dari itu mungkin ARMD ya, tapi bukan kanker. Jadi kalau misalkan kita bicara kanker, saya rasa enggak. Kalau bicara soal kanker, itu sebenarnya dasarnya gini. Sel kita kan beregenerasi. Sel kita itu membelah diri. Ketika membelah diri, ada mekanisme untuk menjaga di mana kalau membelah dirinya ngaco, nggak sesuai dengan target, si sel tersebut harusnya mematikan dirinya sendiri, yaitu proses namanya apoptosis, begitu ya. Tapi karena ada radikal bebas, proses apoptosis ini gagal, sehingga sel ini nggak mematikan dirinya sendiri, malah tumbuh lebih ganas lagi. Maka jadilah sel kanker. Apakah ada hubungan dengan tempat gelap? Menurut saya tidak. Tapi sekali lagi, hidup sehat sangat mempengaruhi penyakit. Ya kalau sampai di tempat gelap, lihat handphone, sangat mungkin apa? Mungkin kurang tidur. Kalau kurang tidur otomatis ya akhirnya kurang olahraga, kurang aktivitas. Jadi ya hal yang buruk yang satu akan menyebabkan hal buruk yang lainnya. Otomatis tubuh nggak bugar, mau olahraga nggak bisa. Nunggu bugar, nggak bugar-bugar. Kapan olahraganya? Jadi ya istilahnya sama pertanyaannya kayak ayam dulu atau telur dulu gitu ya. Susah gitu ya. Jadi kita harus membreak lingkaran ini gitu. Jadi dengan kata lain kalau straight to the point menurut saya nggak ada hubungannya antara melihat gelap di handphone begitu ya. Tapi hubungannya mungkin gaya hidup yang kurang tepat. Sehingga akibatnya timbul penyakit lain begitu. Ya. Rasanya jawaban saya demikian. Begitu. Oke, thank you dokter. Jadi bisa Thank you. menyebabkan vicious circle gitu ya. Jadi ke Iya. hal-hal yang negatif gitu ya dok ya. Betul, Dan betul. kalau bisa di tempat yang terang, mengapa harus yang gelap gitu kali ya dok ya untuk membaca ya. Betul, Iya, betul, iya, betul, betul. oke. Dok masih ada pertanyaan ya dok ya. Ini masih banyak nih. Boleh ya saya tanyakan Silakan. dari Pak Anton dari cabang Riau. Apakah faktor genetik nih dapat mempengaruhi kerusakan mata nih Pak? Boleh Kalau dokter? penelitian, ya dari penelitian mengatakan iya ya. Ya, tapi mungkin sulitnya gini. Contohnya, diabetes diduga ada faktor genetik atau penyakit tertentu ada hubungan genetik. Tapi kalau bicara diabetes apakah pasti genetik? Menurut saya ya rancunya gini. Kita budaya Asia, budaya Timur. Budaya Timur itu maksudnya adalah orang tua makan apa, anak juga makan yang sama. Ya. Dan masalahnya dari kecil misalkan orang tua membelikan jalan-jalan di mall, beli apa? Dum-dum, Thai tea, yang lain pokoknya manis-manis begitu ya. Otomatis ayah ibu kena gula, anak-anak semua kena gula juga. Tapi ya bukan gara-gara genetik, tapi gara-gara kebiasaan yang salah bareng-bareng gitu ya. Seperti itu gitu. Terus belum lagi kita punya budaya puasa. Ya puasanya bagus, tapi buka dengan yang manis. Sebenarnya salah banget itu. Ya bukan buka dengan yang manis, ya buka dengan air putih dulu ya untuk supaya nggak dehidrasi. Terus udah gitu makan perlahan-lahan gitu ya. Cuman kadang-kadang kita ya tadi di doktrinnya salah gitu ya. Buka dengan yang manis, jadi harus yang manis banget. Gimana nggak kencing manis tuh ujungnya gitu ya. Nah jadi makanya buat saya sih ya ada sebagian yang memang terbukti karena genetik, ada juga yang sebenarnya masih abu-abu. Ya tapi whatever it is, menurut saya sih kita balik lagi ke apa ya tujuan hidup kita ya. Ya tubuh kita adalah bait Allah ya. Kita nggak akan bisa optimal kalau kita sakit. Kita nggak akan bisa menyembah dengan optimal kalau kita sakit. Kita nggak bisa belajar mengenal Tuhan dengan baik kalau kita sakit gitu ya.
Jadi sampai extent tertentu, saya pikir kita harus ada bagian kita di mana poin kita olahraga bagian kita, waktu tidur bagian kita, disiplin untuk hal tertentu ya bagian kita begitu ya. Kalau sampai Tuhan izinkan sakit ya itu otoritas Tuhan ya. Tapi pastikan kita punya gaya hidup yang sehat dulu begitu. Barulah istilahnya setelah itu kita ya nyalahin genetik boleh, tapi jangan gara-gara kebiasaan buruk yang kita lakukan sendiri begitu. Ya. Iya, jadi kalau boleh diambil kesimpulan, nurture juga play important part ya dokter ya, daripada betul. nature juga ya. Jadi Betul nurture sekali. sama-sama penting gitu ya. Ya. Oke, boleh ke pertanyaan selanjutnya Pak Ibu? Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Budi dari cabang Kopo. Dok, bila mata plus tanpa kacamata sudah capek dan kering dan buram dipaksakan untuk baca atau menonton lama-lama mengeluarkan kotoran mata belek. Apakah itu normal, Dok? Gitu. Jadi Oke. ya ada pemaksaan gitu ya, dipaksa terus Ya, dipaksa matanya. lihat Nah, terus. iya. Nah, itu normal nggak sih Dok kalau misalnya sampai keluar kotoran mata? Ya, jawaban saya sebenarnya normal. Jadi ya sebenarnya mata kita itu normalnya sebenarnya menghasilkan kotoran mata sebenarnya. Kenapa? Kulit kita tanpa sadar kulit kita itu beregenerasi. Jadi sorry kalau made itu sebenarnya ada daki sebenarnya. Cuman kita nggak sadar karena ketika made itu kayak kebilas maka kulit-kulit yang rusak itu akan kebuang begitu ya. Nah mata kita juga sama. Itu terdiri dari epitel, di mana ada epitel tumbuh yang bagian atas akan rusak dan dibuang akan digantikan oleh epitel yang sebelah bawahnya atau lapisan sebelah bawahnya. Jadi sebenarnya memang menghasilkan kotoran. Tapi kotoran tersebut akan terhapus oleh air mata. Sehingga si air mata tadi, kotoran tadi nggak akan ada karena udah kebilas atau hanyut oleh air mata. Tapi kalau sampai kotorannya banyak banget, maka timbullah kotoran mata. Jadi saya pikir ya balik lagi ya tadi, kalau pertanyaannya setelah capek maksain nonton, sorry kalau saya boleh tanya, nontonnya nonton apa ya? Kalau nonton film atau nonton sinetron atau drakor mungkin, ya jangan-jangan mungkin kalau di ayat tadi itu udah keterikatan gitu ya. Tuhan udah kasih tanda loh, udah kasih lampu kuning loh, bahwa capek kamu ini gitu ya. Kamu bablas terus, ya keluar kotoran mata, itu tanda-tanda berikutnya gitu. Normal sih normal, tapi ya kenapa nggak istirahat ya jawabannya gitu ya. Supaya tubuh lebih fresh lagi dan apa yang bisa kita lakukan besok menjadi lebih optimal gitu. Ya mungkin itu ya jawaban saya. Normal sih normal, don't worry, karena buktinya gampang. Besoknya normal lagi kan. Nggak ada kotoran mata terus kan. Jadi no problem, begitu. Ya. Oke, thank you dokter. Masih ada pertanyaan selanjutnya. Ini dari Tante Firly dari cabang Kopo. Nah, untuk klasik boleh lebih nggak sih sebenarnya dok dari satu kali? Mungkin sebelum itu bisa dijelasin dulu kali ya apa itu lasik. Mungkin ada bapak ibu juga yang belum mengerti apa itu lasik. Boleh mungkin dokter dibantu? Silakan dok. Oke. Ya jadi lasik itu adalah bagian dari bedah refraktif ya. Jadi salah satu cara untuk mengkoreksi minus atau astigmat atau hipermetrop di mata kita adalah dengan melakukan tindakan pembedahan di kornea. Kita tahu bahwa yang tadi saya kasih lihat gambarnya, cahaya sejajar jatuh di kornea, direfraksikan, jatuh di lensa, direfraksikan sehingga jatuh di retina, itu normalnya. Tapi dalam kasus yang miop, yang minus, itu cahaya sejajar jatuhnya di depan retina. Artinya apa? Kekuatan kornea terlalu kuat. Nah, kekuatan kornea yang terlalu kuat ini kita coba kurangi dengan lasik. Gimana caranya? Sebenarnya idenya adalah ketebalan kornea kita tipisin sehingga kemampuan plus dari kornea itu berkurang. Jadi lasik itu kita menggunakan alat di mana alatnya akan nempel, alatnya besar banget, pasien tiduran, dia nempel ke mata, udah gitu mata itu akan divakum dalam arti bukan berarti mata disedot keluar itu bukan ya, tapi maksudnya adalah alatnya nempel ke mata terus kemudian difiksasi atau diikat oleh alat tersebut dengan tekanan negatif. Kemudian pasien harus melihat ke satu titik, kemudian dilakukan tembakan laser untuk melakukan sayatan, kemudian darah yang akan dibuang itu dihancurkan oleh laser juga, sehingga ketika alat tersebut beres, alatnya dibuka, kemudian operator akan melakukan pembuangan bagian kornea yang dibuang tadi, yang ditembak laser tadi. Nah, itu prinsip dari alat lasik. Lasik itu sekarang juga masih umum banget. Yang teknologi paling baru namanya Smile.
Mirip juga sama LASIK, cuman lukanya akan jauh lebih kecil. Tapi idenya sama, menipiskan kornea sehingga kekuatan kornea sesuai dengan kebutuhan mata. Nah, bisa nggak di LASIK? Bisa. Tergantung dari ketebalan kornea. Cuman jangan lupa, secara normal ketika usia kita 40 tahun ke atas, maka ada kemungkinan kita memerlukan kacamata untuk baca. Jadi LASIK ini hanya untuk supaya lihat jauhnya normal. Tapi lihat dekatnya, sangat mungkin tetap perlu kacamata. Jadi yang tadi saya sempat sampaikan, biasanya LASIK itu cocok buat usia 20 ke atas atau yang 25 tahun ke atas di mana udah nggak terjadi perubahan kacamata lagi sampai umur mungkin dia kurang dari 40. Karena kalau 40 di LASIK tetap pakai kacamata baca. Jadi tetap aja nggak bebas kacamata. Tapi ya mungkin idenya adalah gini, ya bisa aja sih kita pakai LASIK supaya minusnya nggak terlalu gede. Misalkan minusnya tadinya minus 10, kita rubah jadi minus 1,5. 1,5 kan lumayan buat baca enak. Lihat jauhnya tinggal kacamatanya tipis 1,5 gitu ya. Bisa sih seperti itu. Tapi kalau berharap bebas kacamata, rasanya enggak kalau di atas 40 tahun karena sangat mungkin perlu kacamata baca. Ya, mungkin idenya itu soal LASIK ya. Begitu. Oke, berarti kalau LASIKnya lebih dari 1 kali, boleh nggak dok jadinya? Kalau lebih dari 1 kali, biasanya enggak. Karena namanya LASIK itu menipiskan kornea. Jadi ketika dia menipiskan kornea, ada ketebalan minimal kornea yang nggak boleh dilebihin dari secara teoritis. Kornea itu kita tipisin dengan proses LASIK atau SMILE tadi. Nah, ketika tipis, lebih tipis dari batas tertentu itu dianggap tidak aman karena bola mata itu ada tekanan. Jadi karena kalau dia tipis, kornea itu bisa kedorong. Jadi benjol korneanya itu berbahaya, bukan berbahaya, itu nggak enak banget secara visual. Di mana titik fokus akan ngaco. Jadi biasanya kita beranggapan nggak bisa lebih dari 1 kali. Walaupun kasus tertentu, ternyata LASIK yang awal itu nggak terlalu tebal, bisa kita tambah LASIK yang kedua, itu bisa, betul. Jadi secara umum biasanya nggak bisa, tapi kasus tertentu masih bisa kita LASIK. Jadi tergantung kondisi. Biasanya tergantung kondisi korneanya. Kalau kornea masih tebal, kita bisa LASIK ulang. Tapi kalau korneanya sudah tipis, nggak bisa kita LASIK ulang. Begitu. Ya. Oke, jadi nggak bisa sering-sering ya LASIK, Betul, nanti betul. korneanya habis ya dok ya, nggak ada sisa. Oke dok, thank you, powerful. Nah setelah ini ada beberapa pertanyaan dok yang kita coba rangkum mengenai Ya. penyakit mata. Mungkin dokter bisa menjelaskannya secara singkat ya dok Oke. ya. Nah yang pertama ini apa penyebab mata kena glaukoma? Wah glaukoma, aku pernah nih tes mata waktu kuliah, tes mata glaukoma sampai dicolok-colok matanya. Waduh. Gitu. Ya pertanyaannya apa penyebab mata kena glaukoma? Jadi curhat. Yang kedua boleh Bu? Penyebab katarak, Iya penyebab katarak. Dan yang ketiga? ada penyebab floaters. Iya kalau tidak salah floaters ya dokter ya bacanya. Oke, betul, floaters, betul. Ya. Iya dok. Oke, saya jawab yang glaukoma dulu ya. Iya. Glaukoma itu adalah suatu penyakit mata di mana terjadi akibat tekanan bola mata yang terlalu tinggi. Ya, kenapa bisa terlalu tinggi? Ya, secara teori adalah karena saluran keluarnya mengalami gangguan. Kenapa bisa mengalami gangguan? Faktor risikonya adalah penyakit-penyakit lain. Biasanya darah tinggi, diabetes, penyakit sistemik lainnya itu bisa menyebabkan tekanan bola mata agak tinggi, begitu ya. Nah, jadi gimana buat cara men-screeningnya? Sebenarnya itu satu sesi lagi ya, karena harus dijelasin dari awal. Tapi kalau secara kerangka adalah gini, buat mereka yang ada riwayat glaukoma di keluarganya, itu kecenderungan resiko lebih gede. Jadi otomatis nggak ada salahnya melakukan screening atau pengecekan. Menurut saya sih minimal 2 tahun sekali, begitu ya. Kenapa? Glaukoma itu nggak akan tiba-tiba langsung kelihatan hilang, nggak akan. Tapi glaukoma itu, kalau kita bicara glaukoma, sebenarnya ada 2 ya, glaukoma kronis sama glaukoma akut. Glaukoma akut itu mata tekanan bola mata tiba-tiba tinggi, mata merah, buram, sakit, dan itu pasti pasien kesakitan banget. Nggak mungkin diam-diam, pasti sakit. Itu glaukoma akut. Ini jarang terjadi. Yang lebih sering glaukoma kronis, di mana tekanan naik sedikit, naik lagi sedikit, naik lagi sedikit, sampai karena sangat perlahan si pasien nggak sadar kalau tekanan naik. Tanpa sadar, tekanan naik tersebut menyebabkan kerusakan di saraf. Dan saraf yang rusak itu saraf yang pinggir, sehingga lapang mandang itu mulai ada gangguan. Tapi masalahnya kita punya, bukan masalahnya, tapi kita itu punya 2 mata.
Karena dua mata, mata yang satu mengcover mata yang lainnya, saling mengcover. Jadi kalau ada bagian yang hilang, kadang-kadang kita nggak sadar karena di cover oleh mata yang sebelahnya. Padahal ada bagian hilang itu akibat dari glaukoma. Baru sampai tahap akhir kita sadar bahwa loh kok kita sering tersandung ya, karena lapang pandangnya terganggu. Nah itulah glaukoma. Kenapa terjadi? Banyak faktor sih. Kadang-kadang kita nggak tahu juga ya. Kalau glaukoma primer itu nggak ada penyakit mata lainnya. Tapi ya mungkin penyakit sistemik kayak yang tadi saya sebut paling sering adalah diabetes dan darah tinggi. Itu glaukoma. Kalau katarak cenderung resiko utama adalah usia. Kenapa yang pastinya? Nggak tahu. Tapi yang pasti di atas 60 tahun itu kurang lebih sekitar 50%. Di atas 70 tahun kurang lebih 80%. Jadi di sini kita belajar bahwa semakin tinggi usia, resiko buat katarak semakin tinggi. Gara-gara apa? Dugaannya faktor lingkungan, faktor nutrisi. Nah, kalau dari pengamatan saya, seringkali saya dapat pasien usianya lumayan, tapi pas lihat lensanya, wih keren banget nih, kayak orang muda banget gitu ya, jernih banget. Saya suka tanya, apa sih yang suka dikonsumsi? Ternyata rata-rata minum jus. Jadi dugaan saya ada korelasi yang kuat antara nutrisi dengan mencegah katarak. Otomatis ketika radikal bebas lebih menurun, otomatis resiko buat terjadi kerusakan di tubuh akan lebih rendah. Jadi apakah bisa dijaga katarak? Sebenarnya secara sains enggak. Tapi dengan nutrisi yang baik, kita probabilitas untuk mencegah akan jauh lebih tinggi dibanding dengan nutrisi yang kurang baik. Nah itu soal katarak ya. Tadi glaukoma sudah, katarak sudah, satu lagi yang terakhir, kok saya lupa ya. Floaters, dok. Floaters ya betul. Floaters, Nah, iya. floaters itu gini. Waktu kita baru lahir, si bola mata secara struktur itu rongga yang paling besar itu namanya rongga vitreus. Rongga vitreus ini diisi oleh cairan namanya cairan vitreus. Cairan vitreus ini kalau saya boleh umpamakan itu bentuknya kayak gel. Dia kental banget tapi sangat transparan. Mungkin kalau yang hobi suka makan ambokwe ya, kan coklat-coklatnya kental banget tuh ya. Nah, kayak gitulah. Tapi kalau itu ambokwe sama coklat gitu, ini mah benar-benar transparan banget, tapi kental banget. Nah, tapi dengan berjalan waktu kita tahu bahwa si vitreus tadi dia shrinkage, dia mengkerut. Ketika dia semakin mengkerut, biasanya ada bagian yang tadinya nempel di daerah saraf akan terlepas. Tapi bukan sarafnya ya. Kalau saraf lepas itu namanya ablasio retina. Itu melihat jadi buram. Tapi ini ada bagian nempel di daerah papil saraf, itu akan lepas, ketarik ke visual axis, ke jalur penglihatan. Nah, sensasinya itu kayak nyamuk yang kalau lihat ke kiri, dia ke kiri. Ke kanan, dia ke kanan. Saya tahu banget karena mata kiri saya juga ada floaters. Itu kayak nyamuk. Mata kanan saya juga ada floaters, kayak lalat buah tapi lebih kecil. Jadi floaters itu kalau kita lihat di tempat yang terang, backgroundnya terang, kelihatan ada titik hitam kayak nyamuk atau kayak lalat atau kayak rambut. Yang lihat ke kiri, dia ikutkan ke kiri, ke kanan ikutan ke kanan. Nah itu kita sebut sebagai floaters. Secara umum, floaters itu saya harus katakan aman. Dengan catatan tidak bertambah banyak. Tapi buat mereka yang minus yang menengah atau tinggi, menengah itu maksudnya 3 ke atas atau minus tinggi itu di atas 6, itu biasanya saraf lebih tipis. Nah, ketika saraf lebih tipis, ketika vitreus mengkerut, ada kemungkinan vitreus itu menarik retina. Ketika vitreus menarik retina, akan ada sensasi kilatan cahaya. Jadi, poin saya yang mau saya katakan adalah gini, kalau Anda melihat floaters dan dari dulu gitu-gitu aja, kemungkinan besar itu normal, no problem at all, nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau Anda melihat, loh, kok floatersnya berapa hari ini bertambah ya, loh kok saya lihat kilatan cahaya ya, nah sorry, itu lebih baik kontrol. Karena ada kemungkinan adanya robekan retina. Nah kalau ada robekan retina bisa lepas. Retina lepas, harus operasi besar, tempel lagi. Yang nggak enak habis operasi, harus tunduk terus 3 bulan. Sampai terjadi penempelan yang maksimal begitu. Nah jadi balik lagi ke floaters, ya kalau floaters cuma itu aja, don't worry. Tapi kalau sampai floatersnya bertambah, sampai melihat kilatan cahaya, sorry, hati-hati. Nah ini harus dicek gitu ya. Oke. Jadi asupan nutrisi juga plays important part ya dok ya? Iya betul. Iya, Kalau makanya. soal floaters sebenarnya enggak sih, gak ada hubungan sama nutrisi. Kalau katarak Kalau katarak ya. penting banget, Iya, betul oke. banget. Betul. Oke, kalau glaukoma yang pertama dok?
Nggak ada bukti Belum antara ada glaukoma. bukti Betul, ya. betul. Tapi ya Jadi mungkin memang katarak ya. betul. Tapi kalau yang makan sembarangan, akhirnya mungkin jadi hipertensi, ya akhirnya ya bisa jadi ke glaukoma ya. Jadi balik Oke. lagi gaya hidup sehat. Gaya Ya. hidup sehat tuh, Bu. Makanya Harus kalau sehat. iya kalau Mama minta minum jus atau apa jangan tantrum ya kamu ya. Oke. Wah, Dok, sangat powerful banget ya tadi Q&A session kita pada malam hari ini. Namun sayangnya harus berakhir nih, Febe, Ya. karena matanya dokter juga harus istirahat sekarang ya. Benar juga. Sudah terlalu lama di screen ya. Benar-benar. Oke, Dok, mungkin ada sesuatu atau kata-kata conclusion mungkin yang bisa disampaikan untuk Bapak Ibu Oke, di Zoom thank ini you. pada malam hari ini. Oke, thank you banget. Saya share screen lagi ya terakhir ya. Oke, Cuma silakan. satu slide aja. Di sini saya tulis mata yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat terdapat dalam jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat terdapat dalam pikiran yang sehat. Dan pikiran yang sehat terdapat dalam hati yang sehat. Dan kalau kita belajar dari Amsal 17 ayat 2 dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kata kuncinya adalah hati yang gembira. Makanya di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupanmu. Kemudian kalau kita lihat juga, gimana caranya supaya kita bisa jaga hati? Di Matius 11 ayat 8 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan sama contohnya seperti Daud di Mazmur 34 ayat 5, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegantaranku. Saya pikir ini menjadi closing statement saya. Jadi mata yang sehat terdapat di tubuh yang sehat. Dan kalau kita lihat ujungnya itu di dalam hati yang sehat. Gimana hati kita sehat? Hanya dengan bergaul karib dengan Tuhan. Saya percaya hati kita sehat. Mata rohani kita terbuka. Dan ketika mata rohani itu kita terbuka, kita mengenal Tuhan. Saya percaya ada pemulihan. Jiwa kita sehat, tubuh kita sehat, dan mata kita juga sehat. Demikian dari saya, semoga menjadi berkat buat Anda. Selamat menjaga kesehatan mata, dan perhatikan yang utama adalah mata rohani Anda. Tuhan Wah. memberkati. Mantap. Iya, so powerful ya Bebe Keren ya. banget. Iya, Gak cuman jasmani ya kok. iya, tapi juga rohani rohani. juga. Iya, dan kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Dr. Abraham atas waktunya di tengah kesibukannya bisa meluangkan waktu untuk sharing bersama untuk keluarga GBI PPL tentunya. Sama-sama, terima kasih. Iya, Dok. Dan kami juga ingin menyampaikan maaf kepada Bapak Ibu yang sudah menanyakan pertanyaan namun tidak dapat terjawab pada sesi ini karena keterbatasan waktu. Mungkin nanti boleh kali ya, Dok ya, email atau bagaimana ya, Dok ya? Boleh banget, menghubungi boleh banget, dokter. silakan. Boleh daftar ke prakteknya dokter ya kali ya buat konsultasi. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum kita mengakhiri dengan doa dan lain sebagainya, mari kita boleh ya ambil foto dulu Bapak Ibu. Oleh karena itu saya meminta kesediaan Bapak Ibu untuk dapat membuka kamera Bapak Ibu. Di layar saya ada kurang lebih 4 slide, 4 layar, betul ya panitia? Baik, saya masih menunggu Bapak Ibu untuk membuka kameranya. 5 slide ya kok kayaknya. Baik. Kalau sudah nanti Febe yang akan memimpin dalam pengambilan foto 1, 2, 3 ceklek gitu ya. Silakan Febe. Oke. Baik, screen 1 boleh? Screen 1 dulu, udah siap Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Ya, oke. Screen 2 silakan. Boleh dihitung Oke. Febe? Untuk screen 2. 1, 2, 3. Iya, Bapak Ibu senyumnya jangan pelit-pelit ya Bapak Ibu. Boleh silakan selanjutnya screen 3. Screen 3. Mohon maaf kalau giginya rada kering gitu ya. Boleh Siap. ya, 1, 2, 3. Oke. Oke, screen 4 boleh. Langsung Oke, screen Febe. 4.
1, 2, 3. Terakhir nih, Febe, terakhir nih untuk Oke, semuanya. terakhir. Siap? 1, 2, 3. Oke, aman ya panitia? Oke, Bapak dan Ibu, untuk materi Pekan Gabungan pada malam hari ini, baik, terima kasih panitia. Untuk materi Pekan Gabungan pada malam hari ini, Bapak Ibu dapat dapat melihat di layar monitor dari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa lihat atau bisa klik link di sana ataupun bisa scan QR code yang ada di sana. Kami akan memberikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu dapat memfotonya atau bisa langsung masuk ke link yang telah diberikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Pastinya materi Pekan Gabungan ini sangat powerful dan juga bermanfaat buat kita semua. Jadi sambil menunggu, hari ini aku dapat banget bahwa mata Tuhan ciptakan itu secara luar biasa dan kita perlu Benar. menjaganya ya. Betul Febe? Betul, mata itu salah satu bagian tubuh yang Yes. Tuhan kasih. Iya pasti asik banget. Oke, baik. Apakah sudah siap panitia? Oke. Oke baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum kita menutup acara kita pada malam hari ini, kami akan mempersilahkan Gembala Pelaksana Harian kami, GBI PPL, Pastor Lukas Yonatan, untuk menyampaikan beberapa kata dan juga akan ditutup dengan doa. Silakan kepada Pastor Lukas Yonatan. Ya, shalom Dr. Abraham, juga shalom untuk semua baik panitia, juga para gembala, wakil gembala, rekan-rekan Kordep, PK, pembina, bahkan pengurus juga termasuk jemaat yang ada. Ya, terima kasih untuk kesediaannya mengikuti webinar ini dan kita percaya kita mendapatkan satu pengalaman yang menarik malam hari ini. Sehingga yang biasanya tidak menjaga mata, sekarang matanya dijaga dengan baik. Ya, dipelihara, dirawat, dan juga yang kemarin udah pakai kacamata juga bisa mengerti, nggak jadi terlalu takut di dalam menjalani hidup ini. Tapi yang penting ikuti nasihat firman Tuhan seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Abraham, betapa pentingnya kita menjaga mata, merawatnya dengan baik. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya, terlebih-lebih terima kasih untuk Dr. Abraham, ya, dari GBI PPL, Pak, semua cabang, 7 cabang yang ada termasuk di Cirebon. Terima kasih untuk pemaparan dari Bapak, ini menambah pengetahuan bagi setiap kita semua. Ya, jadi malam hari ini kita akan akhiri, kita akan tutup dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk malam hari ini, untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga setiap kami boleh ikut dalam webinar ini untuk memahami, mengerti tentang betapa baiknya Tuhan memberikan mata bagi setiap kami. Dan tugas tanggung jawab kami adalah memelihara dan merawat mata ini dengan baik. Kami bersyukur untuk hamba-Mu, Dr. Abraham, yang sudah menyampaikan pemaparan yang begitu jelas bagi setiap kami, sehingga kami pun boleh mengerti di dalam merawat dan menjaga mata ini dengan baik. Tuhan memberkati profesinya, agar menjadi berkat dimanapun hamba-Mu ini ditempatkan. Berkati juga keluarganya, seluruh keluarga besarnya. Tuhan juga memberkati, bahkan di dalam profesi dokternya. Biar Tuhan memberikan hikmat, sehingga sungguh hamba-Mu ini akan lebih lagi menjadi tangan kanan Tuhan juga untuk menolong banyak orang, khususnya di dalam perawatan mata yang ada. Sekali lagi berkati hamba-Mu dengan kesehatan yang prima Bapa. Memberkati seluruh gembala, wakil gembala, rekan-rekan Kordep, PK, pembina, pengurus, bahkan seluruh jemaat PK yang ada. Kami percaya semua ada di dalam perlindungan Tuhan, sehingga sungguh kami boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Khususnya di masa pandemi ini, walaupun kami hanya berhimpun lewat Zoom, tapi kami tetap merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap ibadah PK yang ada. Tuhan juga memberkati seluruh kehidupan umat-Mu. Tuhan berkati dengan kesehatan tubuh, Tuhan menjagai kami, memelihara kami, dan biarlah
hidup kami ada di dalam kendali Tuhan. Malam ini juga khusus berdoa untuk panitia dan tim yang bertugas yang begitu luar biasa mempersiapkan acara ini berjalan dengan baik. Dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan memberkati pendidikan mereka, memberkati kehidupan, masa depan, dan keluarga mereka juga. Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih, dan kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya, kami bersyukur, campur tangan Tuhan, membuat juga pandemi semakin baik Tuhan. Yang sakit semakin tidak ada, yang sembuh semakin banyak, dan kami percaya ke depan kami akan menjalani hidup lagi dengan baik dan normal sesuai dengan apa yang Tuhan pulihkan atas negara ini. Memberkati Bapak Presiden, Wakil, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke tingkat RT RW sekalipun. Memberkati Polri, ABRI, diberikan hikmat, kekuatan supaya mereka bisa menjaga bangsa dan negara ini dengan baik. Berkati seluruh rakyat bangsa ini Bapa, supaya hidup kami semua tetap ada di dalam rencana Tuhan, dan kami boleh menikmati damai sejahtera di dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dan sebentar kami akan berpisah, Tuhan juga memberikan kami istirahat yang tenang, tidur yang nyenyak, supaya setiap kami bisa melepaskan lelah letih yang ada pada tubuh ini, dan bangunkan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dan segar, untuk kami bisa memulai aktivitas kami kembali dengan baik. Dan sebelum kami berpisah, kami mau terima berkat Tuhan. Mari teman-teman, buka hatimu dan angkat kedua tanganmu. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kiranya kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang dari Allah Bapa turun berlimpah-limpah atas setiap hidup kita semua. Dan melalui cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, terpeliharalah kehidupan kita. Dan melalui persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus, membuat setiap kita akan tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Mulai malam ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Pastor Lukas Yonatan, dan sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Abraham, Gembala Penatuara, Gembala Pembina, Gembala Pelaksanaan Harian, Gembala Cabang, dan seluruh Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Tak lupa juga Departemen KGBI PPL, PPL Organizer, dan juga PPL Production. Dan akhir kata, saya Kristianian Sugiarto dan Febe Angelina pamit undur diri, dan pastikan Tuhan selalu yang menjadi terutama dan utama dalam kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. God bless.